Mengandalkan statusnya sebagai tuan muda, aku telah mengganggu teman masa kecil selama 18 tahun. Untuk mengatasi sikapku yang arogan dan mendominasi, orang tuaku memalsukan surat tes DNA. Begitu ada yang mengatakan aku bukan anak kandung mereka. Mereka mengirimku sepanjang malam kepada seorang pemabuk tua sebagai anaknya. Selama proses itu, teman masa kecil tidak pernah melihatku. Membiarkan saya diusir dari rumah oleh orang tua saya. Pemabuk tua itu setiap hari memukul dan memarahiku. Selama 3 tahun, hidupku lebih buruk dari kematian. Hingga beberapa hari yang lalu, pemabuk tua meninggal karena keracunan alkohol. Baru setelah itu, aku diantar kembali ke rumah oleh kakak perempuanku. Ketika mendengar nama Duan Yuncu lagi, aku mengira aku akan sangat ingin melihatnya. Tapi semua itu tidak terjadi. Ternyata setelah hati mati, seseorang bisa begitu tenang. 2 orang di tengah kabut hujan. Salah satunya adalah kakak kandung saya dulu. Satu lagi adalah wanita yang sudah kutaksir selama 18 tahun. Kini mereka semua telah menjadi musuhku. Karena sopan santun, saya tetap memanggil sekali. Nona Duan, kapan kamu kembali? Pertanyaan Duan Yunci terasa sedingin es. Kakak tiri Zhou Jiajia tampak sedikit tertarik. Dengar-dengar ayah kandungnya meninggal karena terjatuh ke sungai saat mabuk. Sekarang membawa kembali bencana ini. Kali ini entah siapa lagi yang harus mereka bunuh untuk merasa puas. Dia melirik Duan Yuncu sejenak dan berkata sambil tersenyum. Dia melirik Duan Yunhe sejenak. Kamu harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai terjerat lagi. Sesungguhnya, saya sangat terjerat dengan Duan Yuncu. Di dalam lingkaran ini, tidak ada yang tidak tahu saya menyukai Duan Yuncu. Mereka juga tahu Duan Yuncu sangat senang. Jika harus mengatakan bahwa kakak tiri Zhou Jiajia adalah orang ketiga yang membenciku, maka Duan Yuncu adalah orang pertama. Pandangan wanita itu seakan ingin menyiksaku perlahan. Benarkah? Apakah dia masih berani? Mendengar itu, suaraku bergetar. Saya yang salah karena telah menyusahkanmu di masa lalu. Maaf. Tubuh kurus anak laki-laki itu tersembunyi di dalam pakaian yang longgar. Suaranya bergetar saat berbicara. Tidak ada lagi sedikit pun keanggunan tuan muda Zhou. Saat saya masih bermarga Zhou, saya arogan dan tidak memandang orang lain. Mengandalkan kasih sayang keluarga, bahkan Zhou Jiajia pun. Bahkan kakak ini berani menghina. Duan Yuncu pun bersikap lembut padaku karena urusan keluarga Zhou. Namun sekarang, aku telah kehilangan perlindungan dan cahaya keluarga Zhou. Bahkan kehidupanku lebih buruk daripada seekor anjing liar di pinggir jalan. Duan Yuncu melangkah dan lewat di sampingku. Sudah pergi, agar tidak ternoda oleh hal-hal kotor. Zhou Jiajia mendengus dan tertawa satu kali. Masih berdiri diam di sana untuk apa? Cepat masuk. Aku tersadar kembali. Segera mengejarnya. Saat melangkah melewati ambang pintu, seolah terjatuh. Daguku menghantam tanah dengan keras. Gigi geraham belakangku sakit parah. Kakak tiri tertawa dengan suara keras. Menertawakan betapa memalukan dan konyolnya diriku. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Ibu Zhou. Meskipun dia merasa tidak tega, namun, dia menahan diri untuk tidak berdiri dan ingin membantuku. Aku tidak marah karena tindakan sengaja Zhou Jiajia, tapi seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Maaf, Zhou Jiajia tidak mengira aku akan bereaksi seperti ini. Senyumnya yang tergantung di bibirnya jatuh. Sangat memalukan. Masuk saja. Aku membungkukkan leherku ke depan. Ada jarak yang sulit dikenali dengan wanita di depanku. Kipas bibi. Air mata Fan Yun jatuh dengan deras. Anakku, kenapa kamu terlihat sangat kurus? Zhou Jiajia duduk di sebelah dan memberi komentar. Dia berpura-pura untuk membuat Anda merasa sakit hati. Jiajia, Fan Yun memarahinya. Kemudian dia menghapus air mata dan menatapku. Karena ayahmu sudah tiada. Kamu tinggal di sini saja. Aku akan menganggapmu sebagai anakku sendiri. Bagaimana? Aku melepaskan tangan dari cengkeramannya. Saya sudah sangat berterima kasih karena Anda bisa membawaku kembali. Hal-hal lain, aku tidak berani berharap. Mendengar itu, air mata Fan Yun semakin deras mengalir. Ini bukan anaknya yang arogan dan sombong itu. Dia menerimanya dengan senang hati. Atau menyalahkan mereka karena tidak peduli selama 3 tahun ini. Semua itu lebih baik daripada penampilannya yang lemah dan terhina ini. Namun, kakak tiri tidak percaya dengan semua ini. Apakah Anda benar-benar akan mengakui seorang pembunuh sebagai anak? Akhirnya, aku tetap diatur untuk tinggal di rumah Ri. Berbaring di rumah yang familiar, aku justru bermimpi buruk. Dalam mimpiku, seorang lelaki mabuk membawa botol alkohol. Dia terhuyung-huyung menarikku keluar. Botol alkohol jatuh menimpa saya. Pecahan kaca menusuk kulit dan membuat saya terbangun karena rasa sakit. Saya menghela napas panjang keluar. Sangat ingin menghirup udara segar. Saat saya turun, saya mendengar suara ejekan. Sekarang dia bahkan tidak peduli dengan sehelai rambutmu. Kakak tiriku, Zhou Jiajia, memegang segelas alkohol dan mengocoknya perlahan. Keluarga sudah menyiapkan tempat untuknya. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang dia. Saya bisa sedikit menebak siapa di ujung telepon. Kembalinya saya pasti akan dibenci oleh Duan Yuncu. Jadi saya memeriksa dengan Zhou Jiajia di tengah malam untuk memastikan kondisi saya. Ketakutan akan mimpi buruk telah sirna. Aku berbalik dan kembali. Kakak tiri menegur dengan keras. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin menyakiti orang lagi? Saya hanya keluar untuk berjalan-jalan. Gao Jiajia melangkah maju dan menarik kerah baju saya. Kamu pikir kamu masih tuan muda keluarga Zhou? Bolehkah aku berjalan-jalan di sini? 3 tahun yang lalu, aku diketahui bukan anak keluarga Zhou. Aku tertukar saat diadopsi. Dan Master Gu yang sebenarnya sudah meninggal di usia 6 tahun karena demam tinggi. Aku menggigit bibirku dan meminta maaf kepada Xiu Bai. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan berani lagi di lain waktu. Setelah perpisahan,
Aku mengira mengembalikanmu ke sini untuk hidup dengan baik. Apakah begitu sulit untuk memperbaiki kebiasaan yang bodoh ini selama bertahun-tahun? Aku tidak menggigit lengannya seperti waktu kecil, atau menangis dan menelepon Fan Yun untuk mengeluh. Hanya diam dan menundukkan kepala. Zhou Jiajia mengangkat tangannya berencana untuk meluruskan leherku. Dengan reaksi fisik yang tidak terduga dan ketakutan, aku menutupi kepalaku. Berdiri di dekat dinding, aku bergetar seperti saringan. Terkejut, Jiajia menarik tangannya kembali. Bahkan aku takut kotor jika memukulmu. Cepat pergi. Aku segera berlari menjauh. Sangat konyol. Namun, Zhou Jiajia tidak bisa tertawa. Dia duduk kembali dan menenggak setengah gelas alkohol. Kau kira dia bisa jadi seperti ini? Aku hanya mengangkat tanganku, dan dia langsung ketakutan seperti itu. Sangat membosankan. Tidak ada yang lebih mengenal Duan Yuncu dari kami. Hanya taktik menyiksa diri. Sudah bertahun-tahun dan masih begitu payah. Benar-benar tidak ada kemajuan. Pagi-pagi keesokan harinya, aku sudah dijadwalkan naik mobil Zhou Jiajia. Aku bertanya dengan hati-hati. Mau pergi kemana? Zhou Jiajia memegang setir dengan satu tangan. Jangan banyak tanya. Lagi pula, ini diatur oleh ibu. Berperilakulah baik. Aku mengikuti di belakang Zhou Jiajia. Masuk ke ruang VIP paling ujung. Aku mengenali tempat ini. Dulu aku adalah pelanggan tetap di sini. Bukan untuk mencari makanan. Hanya untuk bisa melihat orang itu sekejap. Saat itu, Duan Yuncu baru memimpin bisnis keluarga. Datang ke sini untuk bersosialisasi adalah bagi yang memimpin. Maka, aku datang setiap hari lebih awal untuk mengintai. Menunggu Duan Yuncu naik ke atas. Melambaikan tangan padanya dan mengucapkan selamat pagi. Hari demi hari tidak pernah mendapat respon. Hanya menunggu satu kalimat. Apakah ini menyenangkan? Saya tidak merasa malu untuk membalas. Siapa yang membuatmu menghindar dan tidak bertemu denganku? Saya hanya bisa menunggu kamu di sini. Kembali ke tempat lama. Zhou Jiajia menunjuk sebuah ruangan dan berkata, kamu tunggu di sini. Nanti akan ada seseorang yang datang untuk menemuimu. Saya mengangguk dan berkata baik. Kemudian segera duduk di kursi. Tidak boleh bertanya satu kata pun. Tapi orang yang disebut Zhou Jiajia belum datang sampai matahari terbenam. Dia baru menelepon malam hari. Menunjuk tempat lain dan menyuruh saya pergi ke sana. Saya tidak membawa payung. Dalam perjalanan ke sini, saya basah kuyup. Saat sampai di pintu, saya dihentikan oleh petugas keamanan. Saya menelepon Zhou Jiajia tetapi tidak bisa terhubung. Orang-orang di atas memandang canggung saya dengan situasi yang memalukan ini sebagai tontonan yang baik. Zhou Jiajia berjalan ke dekat jendela dan berkata dengan dingin. Lihat berapa lama dia bisa berpura-pura lagi. Duan Yuncu perlahan menggoyangkan gelas anggurnya. Dia benar-benar menunggu sepanjang hari. Sangat pasti. Aku bahkan mengutus orang untuk mengawasinya. Keluarganya telah mengatur pernikahan untuknya. Dia bertemu dengan putri bungsu keluarga Su. Keluarga Su setuju karena mereka ingin membayar utang budi. Namun, Su Muyao tidak akan setuju. Tidak peduli apapun, dia tidak mau pergi. Fan Yun berjuang keras demi penipu ini. Bisa dibilang dia sangat bersungguh-sungguh. Zhou Jiajia tidak mengerti. Dulu, latar belakangnya tidak terungkap. Fan Yun memanjakannya sudah cukup. Mengandalkan statusnya sebagai tuan muda. Masih memperlakukannya seperti anak kandung. Mengirimnya pergi selama 3 tahun. Fan Yun setiap hari menangis. Pada saat terburuk, dia bahkan mengalami depresi. Di bawah, aku dengan hati-hati mengulurkan tangan. Membiarkan air hujan terkumpul di telapak tangan. Lalu meminumnya perlahan. Setelah menelan air hujan, pintu di belakang secara otomatis terbuka. Yang keluar bukanlah Zhou Jiajia. Juga bukan Su Muyao. Dulu, Duan Yuncu juga bertanya hal yang sama sambil mencengkeram leher saya. Dulu saya pernah menyinggungnya. Pria itu melangkah ke depan saya. Tatapannya melirik ke atas dan ke bawah. Lihatlah. Bukankah ini Tuan Muda Zhou? Puff, puff, puff. Saya lupa. Orang di depan kita ini hanyalah penipu. Kenapa kamu datang mencari Muyao? Menyadari bahwa penampilannya tidak cocok dengan Duan Yuncu. Maka dia mundur untuk yang kedua. Gu Feng, apa katamu? Dengan penampilannya seperti ini, mendekati Muyao saja sudah merupakan prestasi. Kamu telah mengingatkan saya. Dia adalah orang yang tidak tahu malu. Dulu Duan Yuncu tidak menganggapnya. Dia mencari seseorang untuk menculik Xiang Di, mengakibatkan kematiannya. Gu Feng menatap saya sambil berteriak dengan keras. Bagaimana kamu bisa merasa berani masih hidup? Saya menggigit bibir saya. Tahun itu Duan Yunji menarik leherku dan juga menanyakan hal yang sama. Saya bilang bukan saya. Saya juga korban. Tapi tidak ada yang percaya. Di pengadilan, perampok menuduh saya. Orang tuanya meragukannya. Pengacara mengeluarkan bukti yang kuat. Saya tidak bisa membela diri. Dulu memang begitu. Hari ini juga sama. Aku berdiri di bawah angin dingin menerima tuduhan ini. Ini salah saya. Ini kesalahan saya. Mendengar itu, Gu Feng dan yang lainnya terkejut. Orang yang begitu arogan itu ternyata seperti ini. Berbicara rendah kepada mereka. Mungkin karena saya yang terlihat penakut membuatnya marah. Gu Feng melayangkan tangan dan memukul saya. Kemudian ia menangkap lengan saya dan mendorong. 3. Aku terguling turun tangga. Untungnya tidak terlalu luka. Lan jatuh dan mendapat satu tamparan. Dibandingkan dengan nyawa yang hilang, ini masih lebih ringan. Saya meringkuk di bangku belakang mobil. Di sampingku duduk adalah Duan Yuncu dan Jia pergi mencari Sujia telah. Aku mengantarmu pulang. Duan Yun dan aku berusaha menjauhkan diri dari keterkaitan. Suaraku bahkan lebih dingin dibandingkan dia. Sebenarnya aku bisa pulang sendiri. Sudut bibir Duan Yuncu menunjukkan ejekan diri. Ini adalah tongkat milik Jia. Maksud dari perkataan itu bukan bahwa dia ingin ikut campur. Aku mengangkat kepala dan bersuara. Aku tahu kamu tidak ingin bertemu denganku lagi.
Dulu aku tidak mengerti dan melakukan banyak kesalahan. Telah menyebabkan banyak kebingungan untukmu. Kesalahan seperti itu tidak akan aku ulangi lagi. Duan Yuncu menoleh. Kesalahan seperti apa yang kamu maksud? Aku kembali menundukkan kepala. Suka kamu. Keduanya berjalan berdampingan di tengah hujan deras. Duan Yuncu bertahan. Aku meringkuk di bawah payung. Di sudut mataku terlihat Duan Yun dengan bahu yang basah. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu repot-repot menahan payung untukku. Aku sudah basah kuyup. Dalam nada suara Duan Yuncu terdapat kepedihan dan keseriusan yang lebih. Aku hanya tidak ingin Bibi Fan menyalahkanku karena tidak menjagamu. Saya berterima kasih dengan suara pelan. Diam-diam menyelesaikan jalan ini. Saat tiba di rumah tua Zhou, Duan Yuncu berbicara lagi. Di dalam mobil, ingat untuk mengikuti peraturan yang telah dibicarakan. Saya akan. Dulu saya terlalu kekanak-kanakan. Saya benar-benar minta maaf atas hal-hal itu. Pembantu rumah tangga Zhou datang menyambut. Hanya berjalan diam-diam menyelesaikan jalan ini. Tatapan Duan Yuncu seperti obor. Apakah Anda merasa saya lebih membutuhkannya daripada dia? Wajah pembantu tampak. Segera memberikan handuk kepada saya. Saya akan pergi mengambilnya lagi. Fan Yun langsung melihat saya yang basah. Kecemasan dan rasa sakit terlihat di wajahnya. Bagaimana bisa basah seperti ini? Bukankah saat keluar semuanya baik-baik saja? Saya menggenggam handuk mengusap punggung tangan. Tidak apa-apa. Sudah basah seperti ini, masih tidak mau bahan. Ibu Tong, cepat, siapkan air panas agar Beishan bisa mandi. Jika tidak, dia akan sakit. Saya mengucapkan terima kasih. Langkahnya lambat saat naik ke lantai atas. Fan Yun melihat Duan Yuncu. Yuncu, mengapa kamu yang mengantarkan Beishan kembali? Bukankah aku yang meminta Jia membawanya? Duan Yun dengan ekspresi datar menceritakan kebenarannya. Su Muyao tidak pergi. Jia pergi mencarinya. Dia tidak pergi. Wajah anggun Fan Yun menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Itu sungguh tidak sopan. Aku pasti harus memberitahu orang tuanya. Begitu kata-katanya terucap, ia kembali berkata dengan tenang. Bagaimanapun juga, aku masih merepotkanmu. Untuk situasi seperti ini, biarkan Jia meneleponku. Saat mandi, aku mengunci 717. Fan Yun mengetuk pintu dan berkata, Beishan, apakah itu membuatmu tidak nyaman? Apakah perlu menyiapkan obat untuk mencegah? Tidak perlu. Aku buru-buru mengganti pakaian dan membuka pintu. Fan Yun memegang handuk. Ia mengusap tetesan air di ujung rambutku. Bukankah Jia yang akan merawatmu? Mengapa kamu masih kehujanan? Biarkan aku melakukannya sendiri. Saya tidak terbiasa dengan rasa kasih sayang seperti ini. Fan Yun tidak melepaskan pegangan. Selama ini saya yang salah. Saya tidak pernah mengunjungi kamu. Kamu terhadap Yuncu. Saya sudah menggelengkan kepala sebelum dia selesai berbicara. Saya memiliki kesadaran diri. Tenang saja. Saya bukan maksudnya seperti itu. Saya mengerti. Saya tidak akan menambah masalah lagi. Saya akan mencari cara untuk memperkenalkan Anda kepada wanita saya. Jika bisa menikah, itu yang terbaik. Tetapi jika tidak bisa, aku tidak akan meninggalkanmu masalah apapun. Keesokan harinya, Ibu Su muda membawanya datang di pagi hari. Meminta maaf kepada saya secara langsung. Semuanya karena saya tidak mendidik anak dengan baik. Mu Yao memang suka bercanda seperti itu. Ibu Su mengangkat tangannya dan menarik Su Mu Yao. Belum juga bangun untuk meminta maaf kepada Besen. Su Mu Zhen agak meremehkan dan mengangkat sudut bibirnya. Maaf ya. Dulu saya pasti tidak menganggap wanita seperti ini. Saya telah membayangkan ribuan kali tentang mimpi indah Duan Yuncu menikah dengan saya. Jadilah pengantinku. Aku berusaha mengeluarkan senyuman yang tidak terlalu cantik. Hubungan yang dangkal. Fan Yun berusaha menjodohkan keduanya. Mengirim supir untuk mengantar aku dan Su Muyao makan. Setibanya di restoran, Su Muyao tidak menghiraukanku. Dia hanya memesan banyak untuk dirinya sendiri. Dia tidak bertanya tentang pantanganku atau pendapatku. Setelah pelayan mengambil menu, menutup pintu ruangan, dia langsung berkata dengan gamblang, aku tidak akan menikah denganmu. Jika kamu pintar, segeralah jelaskan kepada Bibi Fan, supaya dia tidak menyuruh ibuku menggangguku. Aku menggenggam tangan ayah angkatku dengan erat. Aku berkata dengan hati-hati, bolehkah kita mencoba? Cukup 1 bulan. Jika setelah 1 bulan masih tidak berhasil, katakan saja kepada keluargaku bahwa kita tidak cocok. Su Muyao menggerakkan bahunya dan tertawa. Tidak heran mereka bilang kamu bukan orang baik. Begitu membuka mulut, langsung keluar banyak akal licik. Aku bisa dibilang sudah meminta. Dengan menyerah, aku berkata, maaf. Jika tidak bisa. Bisa. Su Ruxuan seolah menemukan mainan yang menarik. Ini sesuai dengan kehendak saya. Juga menghindari pihak keluarga saya berutang budi. Tapi saya bisa memberitahumu sebelumnya. Aku bukan orang baik. Dalam sebulan, kamu mungkin tidak bisa tahan. Setelah mengetahui Su Huizhen mengajak saya keluar, Zhou Jiajia hanya menunggu untuk melihat lelucon. Su Muyao adalah orang yang sembrono dan belak-belakan. Dia pasti akan mengatakan banyak hal buruk tentang saya. Begitu memikirkan wajah saya yang pucat dan memalukan, Zhou Jiajia merasa lebih baik. Namun setelah Su Huiyao keluar dari mobil, dia justru berbalik untuk membukakan pintu mobil untuk saya. Adegan ini di mata Zhou Jiajia sangat tidak bisa dipercaya. Dia pasti memegang erat cangkir teh di depan jendela. Gigi geraham belakangnya ikut terkatup erat. Begitu saya naik tangga, saya langsung menemui Zhou Jiajia yang seolah ingin. Zhou Jiajia yang sepertinya ingin menghancurkan saya. Benarkah kamu mengira kamu sudah berubah sifat? Tak disangka selama bertahun-tahun pergi. Di balik layar, dia justru belajar berbagai cara menggoda. Aku mundur 2 tahun. Aku tidak. Kakak tiriku, Zhou Jiajia, tidak bisa menahan tawanya. Tanpa Su Jilong, kau tidak akan bisa kembali dengan baik. Dia hanya tidak ingin disalahkan oleh keluarganya.
Aku berpegangan erat pada pegangan tangga. Jangan berpikir bahwa dengan mendekatinya, kau bisa terbang tinggi. Dengan masalah kecil yang kau miliki, aku bisa jamin tidak ada yang berani menginginkanmu. Aku tidak membantah. Aku sudah lama tidak berharap lebih. Tidak dicintai oleh Duan Yun di masa lalu. Kini tidak dicintai oleh siapapun. Rasa getir ini sudah menjadi kebiasaan yang mati rasa. Zhou Jiajia mendengar suara itu dan tersenyum. Dia mengangkat cangkir teh panas dan mencurahkannya ke kepalaku. Tetapi aku tidak bergerak. Pencemaran ini sudah lama tidak menyakiti hatiku. Zhou Jiajia melangkah maju dan menarik lenganku. Karena kau ingin sekali mendaki. Bagaimana jika aku membawamu ke sana? Sebelum kembali, aku sudah memikirkannya. Mereka tidak akan membiarkanku pergi. Di mata mereka, aku harus membayar nyawa karena telah membunuh Xiang Di. Tapi aku masih hidup dan sehat. Itu lebih buruk dari kematian adalah takdir saya. Saya mengikuti kakak tiri Jiajia ke tempat hiburan. Begitu masuk ke dalam ruangan, kedua orang itu langsung menjadi fokus perhatian. Saya secara refleks menunduk untuk menghindar. Namun saya tidak dapat menghindar dari kata-kata ejekan dan sindiran itu. Salah satu dari mereka dengan sengaja bertanya, Jiajia, siapa ini? Kenapa tidak memperkenalkan? Kakak tiri Jiajia tidak perlu berbicara, sudah ada yang menyela. Apa kamu bodoh, tidak mengenali? Bahkan Tuan Muda Zhou saja tidak mengenalnya. Dalam cahaya yang berkilau, Jiajia diam-diam mengarah. Sekelompok orang dalam bayangan memberikan isyarat. Yang lain mengerti apa yang dimaksudnya. Bukankah itu hanya untuk memaksa orang minum? Kakak tiri Jiajia dengan suara tinggi mendesak melalui ponselnya. Yuncu, gelasmu. Cepat datang ke tempat hiburan. Ada pertunjukan menarik. Duan Yuncu baru saja selesai dengan urusannya. Dia tidak terlalu tertarik dengan pertunjukan kakak tiri Jiajia. Tidak ada waktu. Tidak jadi pergi. Yan Jiajia menduga dia akan menolak. Lu Beishan adalah bintang utama yang bagus. Kamu tidak ingin melihat ini. Duan Yuncu menekan dahi. Menerima undangan ini. Tiba sudah setengah jam kemudian. Selama setengah jam ini, saya menjadi sasaran semua orang. Semua orang menuangkan alkohol ke saya satu persatu. Saya memiliki toleransi alkohol yang biasa. Beberapa gelas sudah menempel di perut. Perut saya terasa seperti ada api yang menghantam. Tenggorokan saya kering dan sakit. Masih ada yang memegang gelas sambil mengetuk daguku. Menuangkan satu gelas alkohol berkadar tinggi ke dalamnya. Saat Duan Yuncu masuk, saya sedang batuk dan mengeluarkan alkohol dari mulut. Alkohol mengalir ke leher saya. Menghiasi kulit saya hingga lembab. Tuan muda yang pernah begitu angkuh. Menjadi mainan di telapak tangan banyak orang. Semua orang di ruang VIP mengangkat ponsel. Merekam momen suci ini. Tatapan Duan Yuncu jatuh ke wajah saya. Wajahnya terlihat pucat dan ungu. Jelas-jelas merasa sangat tidak nyaman tetapi tidak melawan. Dia dihina oleh orang-orang ini. Tiba-tiba seorang pria berdiri. Cahaya jatuh dan menerangi wajahnya. Itu adalah Guang. Dia mengambil nampan buah dan melemparkannya ke tanah. Segera, dia mencengkeram daguku. Bagaimana? Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Saya mengangguk samar-samar. Meskipun tidak baik, tetap harus baik. Gu Feng memberikan buah yang diambilnya dari nampan yang jatuh. Kalau begitu, makanlah sedikit. Kamu sama seperti ayahmu si pemabuk itu. Kamu tidak bisa menikmati makanan enak ini, bukan? Saya mengulurkan tangan saya yang membeku. Mengambil sebutir anggur dan memasukkannya ke mulut. Tanpa ragu, mengunyah perlahan lalu menelan anggur. Segera setelahnya terdengar tawa. Dia benar-benar memakannya. Tidakkah itu kotor? Saya tersenyum dan berkata bahwa saya tidak peduli. Mengetahui konsekuensi yang akan datang. Terima kasih. Gu Feng mengerutkan bibirnya. Enak sekali. Makanlah sedikit lebih banyak, Jun. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan untuk mengambil potongan kedua. Piring buah tiba-tiba direbut oleh Duan Yuncu. Dia membuang buah beserta piringnya. Bersama-sama dibuang ke dalam tempat sampah. Suasana di tempat itu seketika menjadi sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Duan Yuncu membungkuk dan menyikat tangannya dengan tisu. Kemudian dia keluar dari ruang pribadi. Di balik pintu ada suara keramaian. Jika memaksa saya untuk mencari makanan di tempat sampah, Duan Yuncu tidak bisa mendengarnya dan cepat-cepat pergi. Ketika dia merabas aku, baru dia menyadari ponselnya terjatuh. Saat dia kembali untuk mengambilnya, dia melewati toilet. Suara muntah dari dalam bilik terdengar di telinganya. Menggugah gendang telinga. Air mata mengalir di mataku. Saat saya keluar, Duan Yun dan lainnya di pintu mendengar. Nona Duan. Duan Yuncu tidak percaya ini adalah saya, apapun yang terjadi. Mengetahui konsekuensi datangnya. Kenapa kamu masih datang? Kakak Jiajia hanya bercanda denganku. Derita ini bukanlah apa-apa. Api kemarahan muncul tiba-tiba di dalam diri Duan Yuncu. Dia bukan lagi saudara perempuanku. Kamu salah orang jika ingin menjalin hubungan keluarga. Saat aku diculik bersama Xiang Di, kakak perempuanku, Zhou Jiajia, memilih meninggalkan adiknya untuk menyelamatkan orang lain. Saat membuat keputusan, matanya memerah. Mengatakan maaf kepada Beishan. Tapi ketika mengetahui bahwa penculikan itu adalah inisiatifku, Zhou Jiajia tidak merasa bersalah lagi. Dia secara langsung mengatakan tidak memiliki adik seperti itu. Seandainya dia yang mati, pasti akan sangat baik. Aku berusaha tersenyum meski dengan susah payah. Seharusnya, Nona Zhou. Duan Yuncu kembali membuka suara. Kamu sudah bertemu dengan Su Muyao. Jika bisa, segera menikah. Saya mengangguk. Tapi, Nona Su tidak menyukaiku. Tiba-tiba aku teringat sesuatu dan segera menjelaskan. Tapi kamu tenang saja. Aku tidak akan mencarimu lagi karena ini. Teleponnya berdering. Aku tidak bergerak, berbaring di tempatku. Suaraku terdengar sangat pelan. Baik, saya akan segera ke sana. Kita sudah sepakat untuk bersama selama sebulan. Selama sebulan ini,
Aku harus siap kapan saja. Tidak peduli apapun permintaan aneh dari Su Muyao. Aku tidak boleh menolak. Suasana di sekitar menjadi hening dan semakin dingin. Aku bicara untuk diriku sendiri. Aku akan pergi lebih dulu. Selamat tinggal. Duan Yuncu tiba-tiba tersenyum. Su Muyao tidak akan menikah denganmu. Jangan membuang-buang pikiran. Aku tersenyum sedikit. Ekspresiku sedikit tegas. Kenapa tidak mencoba? Bagaimana kita bisa tahu hasilnya baik atau tidak? Sudah 3 menit lewat. Su Mujianse menunjukkan ekspresi baik padaku. Dia memanggilku untuk melayani kekasihnya. Pasangannya adalah seorang bintang kecil. Dia menatapku dengan penuh permusuhan. Dia adalah pria yang dicari oleh keluargamu. Dia tidak pantas untukmu. Su Muyao membuka pintu mobil. Seperti memanggil pembantu di rumah. Asisten Yi Chen sakit. Beberapa hari ini kamu mengikutinya. Dia menyuruhmu melakukan apapun, dan kamu pun melakukannya. Su Muyao sangat menantikan ketika aku marah dan melompat. Untuk membuatku membencinya. Metode semacam ini juga sudah digunakan. Tapi aku terlalu mudah dibaca. Memenuhi permintaan yang sewenang-wenang seperti ini. Su Muyao tertegun sejenak. Aku melihat kamu benar-benar tidak punya emosi. Ini benar-benar kamu yang mencarinya. Duan Yuncu sibuk bekerja selama seminggu. Begitu pulang baru tahu bahwa belakangan ini aku bersama Su Muyao. Zhou Jiajia berbicara dengan nada yang menggoda. Katanya bersamaku. Sebenarnya adalah melayani bintang kecil yang dekat dengannya. Melayani. Mengapa dia harus melayani orang lain? Dia sudah manja sejak lahir. Dia dibesarkan dengan dilayani orang lain. Kamu tidak berada di dalam negeri beberapa hari ini. Zhou Jiajia menggelengkan kepala dan menghela napas. Kamu tidak melihat aku dalam keadaan rendah hati seperti itu. Aku bahkan tidak punya mood untuk mengurusnya lagi. Terlalu kuat. VS kali ini, Duan Yuncu terpaksa meragukan bahwa aku benar-benar telah berubah. Dia di mana? Sebelum datang, Zhou Jiajia mengira Duan Yuncu adalah ingin melihat kejatuhan dan kehinaanku dengan matanya sendiri. Tapi ternyata dia benar-benar melihatnya. Dia justru duduk di mobil dan tidak mengucap sepatah kata pun. Wajahnya tampak suram dan tidak jelas. Melalui jendela mobil, aku menyeret 2 koper besar. 1 koper diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil. Dengan kedua tangan, aku mengangkatnya. 1 koper dimasukkan ke dalam mobil. Seseorang bolak-balik beberapa kali mengangkut barang ke mobil. Tapi aku bahkan tidak punya hak untuk naik ke mobil. Artis kecil itu entah berkata apa. Setelah aku mengangguk, aku langsung berlari keluar. Saat kembali, aku membawa kopi di tanganku. Baru saja diserahkan, belum ada 2 menit. Kopi itu tumpah ke wajahku. Suara yang terlalu keras membangunkan Su muda yang sedang tidur. Dia terkejut melihat penampilanku yang berantakan. Baru saja mau pergi tapi dipanggil oleh Su Muyao. Saya hendak mengambil tisu, tetapi tangan saya ditekan. Muyao. Dia tahu saya sedang sakit perut. Dia masih membelikan saya minuman dingin. Ini pasti sengaja. Aku menyeka noda kopi dari kerahku. Maaf. Saya akan pergi membeli lagi. Saat dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Su Muyao. Jangan pergi. Kembali saja sendirian. Setelah dia berkata, mobil melaju pergi dengan cepat. Adegan ini disaksikan sepenuhnya oleh 2 orang di dalam mobil. Zhou Jiajia membisikkan sesuatu. Zhou Jiajia membisikkan satu hal. Saya bilang dia memang pandai berpura-pura kasihan untuk mendapatkan perhatian. Duan Yuncu justru keluar dari mobil dan berjalan ke sana. Apa? Ketika seseorang menyiram kopi dan memberi sampah, saya bahkan tidak tahu harus menghindar. Suara klakson yang tiba-tiba mengganggu dia. Wajah ayah Zhou tampak berat. Ibumu, Fang, bilang bahwa kamu sudah banyak berubah. Kenapa saya tidak menyadarinya? Di dalam ruang belajar, ayah Zhou duduk di hadapku seperti sedang mengadili seorang tahanan. Apakah kamu menyalahkan kami? Apakah kamu sudah memikirkan semuanya setelah keluar selama bertahun-tahun? Apakah kamu akan melakukan hal-hal bodoh itu lagi? Sebelum aku bisa membantah, Zhou Chang berkata lagi. Jika kamu melakukannya lagi, keluarga Zhou tidak akan bisa melindungimu. Aku tidak memiliki bayangan yang cerah seperti 7 hari. Menjadi pendiam. Mengerti. Zhou Chang menghela napas panjang. Karena sudah mengerti. Kenapa kamu bersama Duan Yuncu lagi? Hai, apakah kamu masih belum menyerah? Aku membantah dengan tegas dan cepat. Bukan, aku hanya kebetulan bertemu dengannya. Semoga saja seperti itu. Bagaimanapun juga, kami benar-benar menyayangimu di masa lalu. Urusan pernikahan keluarga Duan sudah sering dibicarakan. Tapi Duan Yun dan tidak pernah merespons. Selama bertahun-tahun, dia berharap kamu mati di luar. Aku menjawab dengan serius dan tegas. Bibi Fan menyuruh saya untuk bersama Su Muyao. Jika dia setuju, aku akan menikahinya. Kebahagiaan Zhou Chang diperoleh dengan mengorbankan penderitaanku. Senang kamu bisa berpikir demikian. Keesokan harinya, Zhou Jiajia mengemas barang-barangnya. Dia sudah membuat janji untuk tinggal di resort liburan di Gunung Leian selama 2 hari. Xiao Yun mengocek banyak alasan supaya dia membawaku. Zhou Jiajia melihatku dengan senyuman yang misterius. Apakah Anda benar-benar ingin saya membawanya? Aku berdiri di belakang Fan Yun. Ibu angkat Fan. Saya tidak perlu pergi. Fan Yun menarikku dengan tegas. Jio juga akan pergi. Kalian harus lebih sering bersama. Dia tidak akan merugikanmu. Resor liburan ini sudah buka selama 3 tahun. Sebagian besar orang yang datang ke sini adalah tokoh-tokoh terkenal dari Muzu. Gao Jiajia melemparkan kartu kamar kepadaku. Masuklah sendiri. Jangan keluar dan mempermalukan diri jika tidak ada yang perlu. Aku menyeret koperku untuk pergi. Zhou Jiajia menambahkan. Oh iya, Su Muyao ada di sebelah rumahmu. Begitu aku masuk, suara dari sebelah langsung terdengar. Jadi, kamu benar-benar datang. 1 hari tidak mengganggumu Zen tidak bisa, ya? Aku cepat-cepat membela diri. Aku tidak. Saya datang mengikuti Nona Zhou.
Tebak, kali ini dia masih berani bermimpi agar Sumuyao menikah dengan ibunya. Siapa yang tahu dia datang baru kamu datang. Kenapa kamu begitu menyebalkan? Kamu memang harus mengikuti kami, ya. Di sisi lain, Zhou Jiajia mengangkat gelas sampahnya. Yuncu, tebak, kali ini dia masih berani bermimpi bahwa Sumuyao akan menikah dengan ibunya. Duan Yuncu meneguk habis sampahnya. Jangan ulangi lagi. Benar-benar tidak ada artinya. Bukankah kamu bilang tidak boleh membiarkannya baik-baik saja? Ini adalah yang dikatakan Duan Yun 3 hari yang lalu. Dalam waktu singkat, sikapnya berubah drastis. Saat itu tiba-tiba seseorang berlari masuk dan berteriak. Cepat lihat, apakah orang di bawah itu adik Jiajia? Zhou Jiajia menjatuhkan gelasnya. Dia kenapa? Lagi apa ini? Orang itu berkata lagi. Tidak ada. Hanya saja tampaknya seperti beku. Di pantai, Gu Feng bersama sekelompok orang melemparku ke dalam air laut. Ombak terus-menerus memukul kaki saya. Selama saya ingin naik ke darat, Gu Wang akan membiarkannya. Seseorang menggunakan pena laser untuk menusuk mata saya. Cahaya yang kuat membuat saya beberapa kali terjatuh ke dalam air laut. Saat pasang malam, saya hampir mati kedinginan. Saat kembali, penampilan saya sangat berantakan. Semua orang di ruang utama menertawakan saya. Saya tidak mengangkat kepala untuk melihat. Saat melewati sisi Duan Yuncu, saya tidak berhenti. Bahkan jika ada pria berdiri di sampingnya. Ri Jiagia bersandar pada bahu Duan Yuncu. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Suara Duan Yuncu dingin. Apakah kamu puas sekarang? Sepertinya dia sedang bertanya pada Zhou Jiajia. Seseorang juga sedang bertanya pada dirinya sendiri. Berada di dalam air laut begitu lama. Malam itu, saya mengalami demam tinggi. Zhou Jiajia memanggil dokter dari villa. Dia memberi saya obat penurun panas dan menyuntikkan obat. Tubuh saya bergetar antara panas dan dingin. Tidak tahu apa yang saya makan dalam mimpi. Seolah-olah saya berada dalam keadaan ketakutan. Wajahku mengerut kencang. Kakak tiri berdiri di samping tempat tidur, merasa gelisah. Jika ini terbakar lebih lanjut, bukankah itu akan membakar orang? Dokter tampak sangat kesulitan. Ini tergantung pada kondisi pasien. Mungkin dalam sedikit waktu lagi akan mundur 7. Suara kakak tiri sangat dingin. Jika itu terbakar, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kamu? Dia sama sekali tidak khawatir tentang aku. Dia hanya takut jika ini menjadi masalah besar dan Liang Yun menyalahkan. Dia melihat ke arah Duan Yuncu. Kamu antar dia ke rumah sakit, ya? Dengan cara ini, bahkan jika ibuku tahu, dia tidak akan marah padamu. Duan Yuncu tersenyum dingin. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Dari semua orang, dia yang paling berharap aku mati. Jika dia yang mengantarkanku turun gunung, tidak membuang jasadku di tengah jalan pun adalah kebaikannya. Setelah banyak berbicara, Duan Yuncu akhirnya setuju. Dia membawaku ke mobil dan membiarkanku berbaring di kursi belakang. Fan Yun bergegas ke rumah sakit. Dia menangis di samping tempat tidurku cukup lama sebelum pergi. Dia menatap dengan mata penuh air mata dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Yuncu, maaf merepotkanmu. Duan Yuncu berkata dengan serius. Bibi Fan, saya sebenarnya ingin memberitahu Anda sebelumnya. Sumuyao tidak akan menikah dengan Lu Beishen. Kali ini dia yang menyuruh pacarnya untuk melakukannya. Hampir saja terjadi masalah besar. Fan Yun lebih merasa menyesal pada dirinya sendiri. Saya akan memperjuangkan keadilan ini kepada keluarga Su. Tidak akan membiarkan Beisen menderita karena ini lagi. Duan Yuncu menyunggingkan senyumnya. Waktunya sudah larut. Saya akan menjaga tempatnya. Silakan datang lagi besok pagi. Jika Beisen terbangun, aku akan beritahu kamu. Saat saya terbangun, saya menemukan Duan Yuncu di samping saya. Saya secara tidak sadar menyusut menjauh. Gerakan kecil itu diperhatikan oleh Duan Yuncu. Bukankah kamu pernah bilang suka padaku? Mengapa kamu takut padaku sekarang? Seseorang yang ingin aku mati. Wanita yang mengutukku untuk menderita dan mati dengan buruk. Bagaimana mungkin aku masih punya keberanian untuk menyukai? Duan Yuncu menahan kesedihan yang tak terjelaskan. Didorong ke laut pun tidak melawan. Kapan kamu jadi sepenakut ini? Suaraku serak. Nona Duan. Terima kasih kamu sudah mengantarkanku ke rumah sakit. Duan Yuncu tampak seperti orang yang ikut campur urusan orang lain. Wu Kang akan membantumu membatalkan pertunangan dengan keluarga Su. Kamu tidak perlu bersikap rendah hati kepada Sumuyao lagi. Apa? Saat ini aku meneteskan air mata. Tidak boleh. Tidak bisa membatalkan pertunangan. Jika dibatalkan, aku akan diusir. Dikirim kembali ke rawa dalam itu. Jangan sekali-kali membatalkan pertunangan. Kenapa? Jangan-jangan kamu masih menyukai Sumuyao. Ya, suka. Jadi, jangan batalkan pertunangan. Seakan-akan si Yunhe dipukul. Jelas, selain dia, aku tidak pernah mengatakan suka pada siapapun. Dulu aku bersumpah seumur hidupku. Sui hanya menyukai Duan Yuncu. Pada hari itu, Fan Yun langsung bertikai dengan keluarga Su. Dan meminta Sumuyao untuk meminta maaf secara langsung. Zhou Chang sangat marah. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang akan menikah dengan saya. Sedang dalam keadaan marah. Sebuah panggilan kerja masuk. Itu dari asisten, Song Ruksue. Zhou Chang merenung sejenak. Segera ada pilihan. Beberapa hari kemudian, Duan Yuncu datang ke perusahaan untuk menemui Zhou Jiajia membahas pekerjaan. Lift perlahan naik dari lantai negatif 1. Yang terlihat jelas adalah senyumku. Tapi senyuman itu bukan untuknya. Itu untuk Song Ruksue. Melihat Duan Yuncu, aku menyimpan senyumku dan menundukkan kepala. Song Ruksue mengulurkan tangan untuk menahan pintu lift. Duan He, tidak masuk. Udara di ruang yang tenang terasa berkali-kali lebih intens. Aku tidak menatap Duan Yuncu lebih dari sekejap. Orang yang berdiri dekat denganku adalah Song Ruksue. Asisten Jiang di samping Duan Yuncu melihatku. Memecah keheningan di dalam lift. Benar-benar Anda. Kapan Anda kembali?
Saat mengejar Duan Yunju, saya sering meminta asisten Jiang untuk mengirim barang dan pesan. Kalau bukan karena struktur wajah itu masih menyimpan bayangan masa lalu. Dia bahkan mungkin tidak mengenali saya. Liftnya masih naik. Song Ruksue memotong pembicaraan antara mereka berdua. Kita sudah sampai. Saya mengikuti di belakangnya dengan dekat. Menjadi ekor kecil orang lain. Apakah itu benar-benar Tuan Lu? Kenapa dia berubah begitu banyak? Saya hampir tidak mengenalinya. Asisten terus berbicara yang membuat Duan Yunju semakin tidak sabar. Apa yang berubah? Bukankah dia tetap seperti itu? Melihat seorang wanita, langsung menyerang. Asisten terkejut 2 kali. Penampilannya memang banyak berubah. Tapi yang paling aneh adalah dia tidak berbicara dengan Anda. Dia dulu sangat menyukai Anda. Saya tidak membutuhkan seorang pengagum yang tidak memiliki rasa batas dan bodoh. Ini tidak memberikan keuntungan bagi saya. Tapi Tuan Lu sangat menyukaimu. Kita semua bisa melihat ini. Duan Yunju tiba-tiba menekankan suaranya. Suka bisa menyebabkan orang lain celaka. Dia yang dimaksud adalah Xiang Di. Tinggal dengan baik, ramah, dan mengajarkan Lu Beichen bermain biola. Menganggapnya sebagai adik kandung. Namun dia malah menyewa orang untuk menculik seseorang. Mengakibatkan Xiang Di terjatuh dari gedung. Asisten Jiang cepat-cepat mengikuti Duan Yunju keluar. Duan Yi, Tuan Lu tidak bisa dibilang jarang berhubungan dengan saya. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan hal semacam itu. Sisi lain, begitu keluar dari lift, Chae Ruxue langsung bertanya, apakah kamu masih menyukai Duan Yunju? Saya menggelengkan kepala. Terlalu banyak orang yang sudah menanyakan pertanyaan ini. Dan jawaban saya tetap sama. Dengan sikap seperti itu, Song Ruxue merasa sangat lega. Pimpinan Zhou mengatur agar kamu bekerja bersamaku. Jika ada yang kamu butuhkan selama waktu ini, silakan katakan. Saya tidak ingin kamu bersikap formal denganku. Dia tulus, saya bisa merasakannya. Saya tidak berpura-pura. Dulu, kamu telah banyak membantuku. Kemudian saya baru tahu, kamu yang membayarkan uang untuk pengobatan ibuku. Tapi aku tidak bisa membantumu. Song Ruxue memiliki sepasang mata yang dipenuhi rasa malu. Jadi, jika ada yang bisa saya bantu, hubungi saya. Saya tidak bisa menolak. Apa Paman Zhou ingin kamu menikahiku? Aku bertanya dengan ekspresi serius. Aku akan menolak permintaan paman tersebut. Jangan membuatku kesulitan. Song Ruxue hampir saja berkata. Aku tidak membuat kesulitan. Setelah pulang kerja sore, Duan Yunju berjalan maju sambil berbicara di telepon. Dalam pandanganku, sosokku terlihat. Aku berdiri di samping sebuah mobil sedan. Jariku menyentuh jam di lenganku. Seolah melihat sesuatu yang berharga. Duan Yunju langsung melangkah dan mengejek. Mengapa Anda tidak mengikuti Su Muyao? Tidak pergi untuk meminta kembali. Apakah dia tahu itu mengejekku atau tertawa? Telah membatalkan pertunangan dengan keluarga Su. Bukankah dia berteriak tidak akan membatalkan? Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh jam di tanganku. Apa ini? Aku menatap dengan curiga dan menjauh. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Ini adalah barang yang sangat berharga bagi saya. Duan Yunju seolah mendengar lelucon. Saya juga pernah memberikan sesuatu untukmu. Kenapa kamu tidak menghargainya? Ketika malam tiba, Duan Yunju menenggak minuman satu gelas demi gelas. Kakak tiri melihatnya tidak tahan dan merebut gelas minumnya. Siapa yang mengganggumu? Minum sampai seperti ini. Fan Xia kali ini bersiap-siap untuk menjodohkan Song Ruxue dengan Lu Beichen lagi. Duan Yunju tiba-tiba mengatakan kalimat ini. Kakak tiri mengambil napas sejenak. Namun, itu bisa dimengerti. Dia pasti perlu mencari seseorang untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, Song Ruxue sebelumnya memang menyukainya. Song Ruxue bergaul dengan saya dengan sangat baik. Dia sangat menjaga saya. Menanyakan kabar dan kesehatan. Keduanya hanya tinggal satu langkah lagi. Berita ini sampai ke telinga Duan Yunju melalui kakak tiri. Hanya menambah kekhawatirannya. Dia berdiri di luar cabang Zhou. Mengintip adegan di ruang minum teh. Saya membuat makanan malam dengan tangan saya dan meletakkannya di depan Song Ruxue. Berbagi dengan dia di bawah cahaya yang redup. Senyumku masih lembut, tetapi tulus dari hati. Kamu tidak perlu memasak sendiri. Saya hanya akan makan sedikit saja. Mata Song Ruxue dipenuhi dengan rasa sayang. Tanganmu tidak seharusnya digunakan untuk ini. Kamu seharusnya melukis dan bermain piano. Saya menggeleng sedikit. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah banyak mundur. Tanganku menjadi tidak terampil. Tidak lagi cocok untuk menyentuh alat musik mahal dan kuas lukis. Sekarang hanya memasak beberapa hidangan saja. Bisa dianggap bahagia. Tangan Song Ruxue menyentuh dengan lembut untuk menenangkan. Kamu telah membantuku memeriksa akun dalam beberapa hari ini. Bukankah itu sudah dilakukan dengan baik? Tiba-tiba mata dia tertuju. Terpaku pada bekas luka di pergelangan tanganku. Ini apa? Bagaimana bisa ada bekas yang begitu dalam? Saya terburu-buru mencari alasan untuk menghindar. Itu karena saya tidak sengaja tergores. Waktu sudah tidak pagi lagi. Saya pergi dulu. Antarkan saya ke lantai 7. Song Ruxue berbalik dan masuk ke ruang kerja Zhou Chang. Zhou Chang mengangguk puas. Beichen tidak bernama Zhou, tapi juga bisa dianggap setengah anak Zhou. Menikah denganmu tidak akan merugikanmu. Song Ruxue ingin berkata tapi terdiam. Baru-baru ini, saya berinteraksi dengan suami dan merasa ada yang aneh. Dia mungkin sudah tidak sebaik yang Anda bayangkan dalam beberapa tahun ini. Pulpen di tangan Zhou Chang terhenti. Apa maksud perkataanmu ini? Tuan memiliki lebih dari satu bekas luka di tubuhnya. Dia akan mengigau setelah tertidur di mobil. Terkadang dia juga bisa menangis. Setelah bertengkar dengan orang, reaksi pertamanya adalah meminta maaf. Meskipun itu bukan kesalahannya. Ini bukan masalah besar. Dia berusaha melunakkan sifat angkuhnya. Menyadari untuk mengendalikan diri itu baik. Tatapan Song Ruxue menjadi samar.
Suatu ketika, saya menemani Tuan pergi makan. Di restoran, saya bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu menahan Tuan. Dia terus-menerus mengatakan bahwa dia pernah bekerja di tempat penginapan. Song Ruksue khawatir Zouba tidak mengerti dan menambahkan satu kalimat lagi. Dan itu adalah tempat penginapan yang kurang bersih. Song Ruksue ingin tahu berapa banyak luka yang saya miliki. Dia membawaku ke sebuah hotel pemandian air panas. Saya berdiri di pintu masuk dengan kegelisahan terpancar di wajah. Apakah saya bisa tidak masuk untuk berendam? Saya merasa sedikit tidak nyaman. Song Ruksue tersenyum sedikit. Saya tidak akan masuk bersamamu. Tidak perlu merasa malu. Zhou Dong khawatir kamu terlalu lelah belakangan ini. Sengaja menyuruhku membawamu ke sini. Dua kalimat sederhana menghilangkan kekhawatiranku. Meskipun masih agak terpaksa. Namun tidak perlu menolak. Saya baru saja masuk ke dalam air. Dari belakang terdengar suara lelaki yang terkejut sekaligus gembira. Lu Beitan, benarkah itu kamu? Saya secara instingtif ingin melarikan diri. Menghadapi orang tua di masa lalu. Dalam keadaan seperti ini hanya akan membuat orang lain menertawakan. Jiang Xian tersenyum lebar. Kamu benar-benar kembali. Yuncu memberitahuku tapi saya masih tidak percaya. Saya terdiam dan menundukkan kepala. Secara naluri saya ingin masuk. Saya pergi lebih dulu. Jangan. Jiang Xian menarik saya. Ayo kita makan bersama nanti. Yuncu juga ada di sini. Saya ingin pergi tapi lengan saya ditarik. Maaf. Saya benar-benar harus pergi ke Kiam. Mendorong tangan Jiang Xian. Saya bangkit dan berjalan menaiki anak tangga. Baru saja masuk ke ruang ganti. Sebuah dorongan datang dari belakang. Membuat saya terjatuh dengan lurus. Beishen. Jiang Xian berpura-pura mengulurkan tangan untuk membantu. Apa kabar? Tidak apa-apa kan? Lututku memeras sebagian besar. Itu adalah hubungan yang rumit. Dulu aku dan Jiang Xian bisa dibilang teman baik. Semua yang dia inginkan, aku berikan padanya. Tapi ketika aku diantar pergi dan meminta bantuannya, dia malah berpura-pura menolak. Kehangatan dan kedinginan hubungan manusia terlihat jelas saat berada di titik terendah. Aku benar-benar tidak apa-apa. Aku membelakangi pintu kabin. Saat aku hendak mengganti baju, tirai ditarik. Jiang Xian berdiri di pintu. Ingin mengatakan sesuatu tapi tiba-tiba terdiam. Dulu punggungku seperti giok yang indah, sekarang penuh dengan bekas luka. Aku tersadar dan cepat-cepat menarik tirai. Air mata tiba-tiba jatuh tanpa bisa ditahan. Aku jelas-jelas menyembunyikannya dengan baik. Sekarang semua sudah terlihat. Semua luka dan masa lalu 3 tahun ini ada di punggungku. Sekarang bagaimana ini? Aku keluar dengan gelisah untuk menjelaskan pada Jiang Xian. Tapi dia sudah tidak ada di ruang ganti. Duan Yuncu kembali ke perusahaan di malam hari. Dia membawa keluar dari pintu lift. Jiang Xian menunggu di sana dan melambaikan tangan kepadanya. Yuncu, tidak, kamu belum makan kan? Belum makan kan? Di restoran bawah masih ada tempat. Selai rasa gelisah muncul di antara alisnya. Duan Yuncu melewatinya dan langsung berjalan lurus ke depan. Jiang Xian tersenyum. Oh ya, saya bertemu dengan Lu Beishen hari ini. Dia mengamati ekspresi mikro Duan Yuncu dengan seksama. Tenang di permukaan. Namun di dalam hati, ada gelombang perasaan. Duan Yuncu bertanya, kenapa dia ada di sini? Ini benar-benar sial. Kenapa kamu bicara begitu tentang dia? Jiang Xian tersenyum namun tidak terlihat ramah. Dia banyak berubah kali ini. Tapi sisa dari sifat angkuhnya masih belum berubah. Ketika saya berbicara dengannya, dia tidak menghiraukanku. Duan Yuncu menjawab dengan suara tenang. Saya tidak menghiraukanmu. Aku juga bangga 7. Jiang Xian terkejut sejenak lalu buru-buru menjelaskan. Kamu tidak sama dengan dia. Dia bukan anak keluarga Zhou lagi. Tanpa status itu, dia bukan siapa-siapa. Dan kamu tahu tidak, aku melihat diriku mengganti pakaian di ruang ganti. Belakangnya penuh dengan bekas luka. Benar-benar tidak tahu apa yang baik-baik saja selama beberapa tahun ini. Apa yang kamu katakan? Duan Yuncu hanya mengira dia bercanda. Bagaimanapun, Lu Beishen selalu dilindungi oleh Fan Yun. Selama 3 tahun ini, Fan Yun pernah meminta Zouba untuk bertanya. Bagaimana mungkin dia bisa dipukul? Jiang Xian terlihat bingung. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semuanya adalah bekas luka yang menakutkan. Yang satu lagi. Sisi lain. Aku duduk di samping meja makan dengan gelisah. Suara 2 kali dari pintu Song Ruksue. Kenapa? Tidak apa-apa kan? Dia menarik sudut bibirnya dengan rasa kasihan dan rasa bersalah. Dia mengirim orang untuk menjaga di tepi kolam air panas. Melihat sekali saat aku mengganti pakaian. Bahkan dalam kabut, bekas lukaku terlihat jelas. Itu adalah bukti penderitaanku selama bertahun-tahun. Ini jauh lebih serius daripada yang mereka kira. Tuan Lu, yang lalu sudah berlalu. Bibi Fan mencintaimu. Kau tetap akan menjadi tuan muda keluarga Zhou. Aku menggelengkan kepala sambil memegang pisau dan garpu. Bibi Fan mencintaiku. Tapi aku bukan anaknya. Pernyataan ini didengar oleh Duan Yuncu yang mendekat. Jiang Xian berdiri di sebelahnya. Beishen, ternyata kamu datang ke sini dengan asisten Song. Ah, tidak heran mereka semua bilang kalian. Baiklah 7. Duan Yuncu tampak sedikit tidak sabar. Bukankah kita akan makan? Kebetulan satu meja dengan Beishen. Jiang Xian bertanya sambil duduk. Kami tidak akan mengganggu kalian, kan? Jiang Xian melirik piringku. Beishen, kenapa kamu hanya makan ini? Dulu kamu tidak pernah diet. Bukan untuk diet. Song Ruksue secara aktif menjawab untukku. Dia tidak memiliki nafsu makan yang baik. Jika Tuan Jiang suka, pesan lagi 1. Yuncu, kamu makan apa? Jiang Xian membawa menu. Aku ingat kamu suka ikan biru, kan? Namun, di sini orang yang paling memahami dirimu pasti adalah Beishen. Tutup menu.
Jiang Xian bertanya sambil menyandarkan dagunya. Beishen, menurutmu, Duan Yuncu tidak tampil untuk menyelamatkan situasi. Tatapannya sangat menyala, seolah-olah membutuhkan jawaban dengan segera. Setelah terdiam sejenak, aku mengangkat kepala. Aku akan menikah dengan Song Ruxue. Masalah seperti ini seharusnya tidak diragukan. Aku tidak ingat. Bagaimana mungkin? Jiang Xian mendesak secara bertahap. Song Ruxue mengernyitkan dahi. Tuan Jiang, jika kamu tidak datang untuk makan, tolong jangan mengganggu kami di sini. Hanya bercanda. Sudut mulut Jiang Xian melorot. Beishen, tunanganmu ini agak pelit, ya? Dia tidak peduli bagaimana dia menyebut dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa merendahkan Song Ruxue. Ekspresiku tulus. Dia tidak pelit. Dia sangat baik. Setelah berbicara, Duan Yuncu tiba-tiba berdiri. Sebelum pergi, dia melemparkan satu kalimat dengan sinis. Tuan Lu memang mudah lupa. Ingat saat aku mengejarnya. Aku tidak pernah mengatakan dengan tulus bahwa dia baik. Dengan begini, dia bahkan tidak sebaik Song Ruxue. Di meja makan, aku minum satu gelas jus persik yang dibawa oleh Jiang Yean. Namun, di belakang lengan dan leherku, muncul ruam merah yang luas. Aku tidak alergi terhadap persik. Namun, rasa gatal ini tidak bisa berhenti. Kulitku bermasalah, Song Ruxue. Aku turun ke bawah untuk mengambil obat gatal. Staf terlihat agak kesulitan. Obat ini mungkin tidak ada. Mohon tunggu sebentar. Aku mengangguk sedikit dan duduk di samping. Menunggu selama 10 menit tapi tidak ada yang datang. Aku gelisah menggaruk kulitku. Bekas darah samar terlihat melalui pakaian. Saat Duan Yuncu turun, ruam di tubuhku sudah merayap ke dagu. Tatapan aneh dari orang-orang di sekitar mengarah padaku. Dia sendiri tidak menyadari. Pasti ada seseorang yang mendekat. Saya tersenyum dan mengangkat kepala sambil berkata, "Terima kasih. Orang yang datang bukanlah staf yang membawa obat. Itu adalah Duan Yuncu. Kenapa di wajahmu?" Saya menyentuh wajah saya. Hubungan ini. Ambil sedikit obat alergi saja sudah cukup. Duan Yuncu terkejut dan langsung berkata, "Kamu makan mangga?" Tatapanku sedikit kosong. Tak disangka Duan Yuncu masih ingat bahwa saya alergi terhadap mangga. Staf datang dengan rasa menyesal. "Maaf Pak, obat alergi dan obat gatal tidak ada di gudang." Ekspresi Duan Yuncu berbahaya dan menakutkan. Bagaimana bisa tidak ada? Dia hendak mengomel tapi lengan bajunya tiba-tiba ditarik. Suara saya lembut. "Hubungan ini. Saya akan pergi membeli sendiri saja. Kamu bahkan tidak akan bisa membeli apapun sampai pagi." Kata-kata Duan Yuncu di ujung lidahnya berubah menjadi tajam. "Di mana Song Ruxue? Bukankah dia baik? Kenapa tidak membiarkannya membawamu?" Saya melayang melewati 7 lapisan awan dalam sekejap, lalu berjalan menjauh dari sampingnya. Duan Yuncu mengejar dan menarik lengan saya. "Aku bawa kamu ke sana." Dimasukkan ke dalam mobil. Tangan saya masih terus menggaruk dagu. Duan Yuncu menahan tangan saya. "Jangan terus mencengkeram. Apakah kamu ingin merusak wajahmu?" Saya merasa seolah-olah terbakar oleh sesuatu. Dengan cepat menarik tangan saya. Kenapa? Sudah bertunangan. Dengan tunangan yang sah, tidak boleh menyentuh. Dulu kamu yang selalu berjuang untuk masuk ke pelukanku, bukan? Sisi lain, Jiang Xian berdiri di depan pintu rumah Duan Yuncu dan menekan bel. Tapi tidak ada yang membuka pintu. Dia menunggu selama setengah jam. Duan Yuncu sudah kembali. Dan dia membawa seseorang di sampingnya. "Yuncu." Jiang Xian maju. Ingin meraih lengan Duan Yuncu untuk menunjukkan kepemilikan. Duan Yuncu menghindar. Melewati Jiang Xian untuk membuka pintu. "Kamu di sini ngapain?" Jiang Xian membungkuk. Dengan cepat, ia menyelinap di bawah lengannya. Trik ini dulu sering saya gunakan. Sekarang telah dipelajari oleh orang lain. Saya berdiri dengan ekspresi datar. Tidak cemburu dan juga tidak bertindak kekanak-kanakan. "Aku akan kembali dulu 7. Tanpa menunggu tanggapan dari Duan Yuncu. Saya mengangguk pelan dan berjalan maju. Siluetku tampak sepi dan kurus. Duan Yuncu dengan tenang menggenggam pegangan pintu. Sedikit kesal dengan sikap saya yang lesu terhadapnya sekarang. Bukankah dia yang mengusirku dari sisinya? Di dalam ruangan, Jiang Xian sudah melepas jubah tidurnya. Memegang segelas anggur merah di tangannya. Dia percaya bahwa trik ini sangat berguna untuk wanita. Namun, yang teringat oleh Duan Yuncu adalah sosokku. Dia menahan perasaannya di dalam perutnya. "Pergi saja. Jangan buat saya harus mengulang." Pinggang Jiang Xian bersandar di bar. "Baiklah. Setelah saya keluar, saya akan memberitahu orang lain bahwa kamu dan Lu Beishen masih ada hubungan." Di tengah malam, pergi bertemu secara diam-diam. Duan Yuncu menggulung lengan bajunya. Takut membahayakan lehernya. "Jika ingin mati, aku bisa membantumu. Tidak perlu repot-repot seperti ini." Jiang Xian tergeletak di tanah. Dengan penuh rasa putus asa, dia tertawa sinis. "Apakah kamu juga bersikap seperti ini kepada Lu Beishen dulu? Kasihan dia, sangat tulus dan setia padamu. Saat diculik, dia ditinggalkan oleh saudarinya dan orang yang dicintainya. Susah payah selamat, malah diperlakukan sebagai penjahat. Hari itu, kamu memang memukulnya seperti ini, kan?" Saat diculik, penculik meminta untuk memilih salah satu. Duan Yuncu dan Zhou Jie secara bersamaan memilih Xiang Di. Tidak ada yang tahu aku terkurung di ruangan gelap. Mendengar orang terkasih dengan sukarela melepaskan nyawanya. Bagaimana rasanya putus asa? Duan Yuncu mengambil segelas anggur merah dan menuangkannya di wajah Jiang Xian. "Jika tidak ingin mati, cepat bersihkan dirimu." Jiang Xian merasa takut. Mengambil pakaian yang jatuh di tanah dan masuk dengan tergesa-gesa. Duan Yuncu merasa gelisah. Sekali minum segelas anggur merah, itu malah tidak mengurangi kegelisahan. Dalam tubuhku seolah ada bola api yang membakar.
Saat itu, suara bel pintu berbunyi. Begitu dibuka, aku tidak langsung masuk. Aku bertanya dengan hati-hati. Tuan Jiang berkata kau mencariku. Dalam sekejap, aku sudah ditarik masuk. Punggungku langsung terantuk dinding pintu masuk. Yang terpampang di depan mata adalah tatapan merah dari Duan Yunju. Dia bernapas terburu-buru namun juga berjuang melawan dirinya sendiri. Suruh dia keluar. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana Duan Yunju bisa berubah seperti ini? Dan mengapa Jiang Xian harus menipuku untuk datang? Aku membuka suara dengan hati-hati. Ada apa denganmu? Belum sempat menyelesaikan kalimat. Aku sudah merasakan manis dan pahit dari anggur merah. Tiba-tiba aku mengerti sesuatu. Berbagai obat ini sudah pernah aku konsumsi. Tidak heran Duan Yunju berperilaku nekat seperti ini. Dia hanya ingin meluapkan perasaannya. Tidak peduli siapa lawan bicaranya. Aku berlari ke kamar mandi dan mengisi bak mandi dengan air dingin. Menggandeng Duan Yunju untuk berjalan ke sana. Dia setengah sadar dan setengah bingung. Namun, tatapanku tetap tenang dan dingin. Saat aku dimasukkan ke dalam air, Duan Yunju secara refleks menarikku. Setengah tubuhku terbenam. Menggeliat di dalam air mencoba untuk melarikan diri. Tapi air malah masuk ke mulut dan hidungku. Dengan cepat, aku terbatuk-batuk. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Asisten Jiang terkejut dan berhenti di tempat begitu dia masuk. Saat hendak berbalik pergi, dia baru menyadari ada yang tidak beres. Tuan Lu, apakah itu kamu? Aku basah kuyup. Air menetes dari ujung pakaian dan rambutku. Asisten Jiang terlihat sangat terkejut. Dia cepat-cepat melepas jasnya dan memberikannya padaku. Tuan Lu, apakah kamu baik-baik saja? Aku segera mengenakan bajuku. Tidak berani tinggal lebih dari 1 detik. Aku segera berlari keluar. Saya kembali ke kamar dalam keadaan basah kuyup. Penampilan panik dan tak tentu arahku terlihat di mata Jiang Xian. Beberapa hari kemudian, Song Ruxue secara mendadak dipindahkan untuk tugas luar kota. Ini adalah pernyataan di permukaan. Hanya Yuan Cha yang tahu. Apakah Song Ruxue pergi untuk menyelidiki hal-hal yang terjadi padaku dalam 3 tahun terakhir? Apalagi dengan Song Ruxue di sampingku. Saya sering harus menghadapi serangan gosip dan fitnah. Melihatku yang lemah, pembantu rumah tangga di rumah juga memberi tampang buruk padaku. Zizi telah memarahi orang-orang itu beberapa kali. Saya selalu bersikap tegas. Mengakhiri hubungan. Sekarang seperti ini sudah cukup baik. Saya tidak menggunakan nama belakang Zhou. Tidak seharusnya menikmati perlakuan seperti Tuan Besar Zhou. Setiap kali seperti ini, Fan Yun kadang-kadang menyeka air mata diam-diam. Tanpa menunggu untuk membuka mulut, Zhou Jiajia pun kembali dari luar dengan penting. Dia menarik kerah bajuku. Apa kau tidak tahu malu? Jiajia, kamu mau melakukan apa? Fan Yun datang dan menarikku bangkit. Bagaimana? Apakah kamu merasa sakit? Zhou Jiajia terlihat tenang. Aku benar-benar mengira kamu bisa menyadari kesalahanmu dan memperbaikinya. Apakah kamu yang memberi obat kepada Yun He? Bukan. Aku tidak melakukannya. Ini adalah kali pertama aku membela diri setelah sekian hari. Kakak Jiajia, aku benar-benar tidak melakukannya. Siapa kakakmu? Yuncu yang mengatakan itu sendiri. Kamu tidak pernah berubah dan masih ingin berkelit. Jangan tinggal di sini lagi di masa depan. Di luar rumah pribadi Duan Yuncu. Aku gelisah mondar-mandir. Baru masuk setengah jam kemudian. Kenapa kamu mencariku? Duan Yunhe terlihat sangat percaya diri. Ekspresi Duan Yunhe memang tidak ada. Rumah seperti salju, kan? Kenapa dia tidak bersamamu? Aku menenangkan detak jantungku. Aku ingin bertanya padamu. Kenapa kamu bilang kepada orang lain bahwa aku yang memberimu obat? Duan Yunju bersandar di jendela. Itu adalah tebakan mereka sendiri. Aku tidak mengatakannya sendiri. Jadi, bisakah kamu membantuku menjelaskan? Aku tidak ingin Sia mengerti aku dengan salah. Kenapa aku harus membantumu? Apa kamu benar-benar lupa? Dari awal aku datang untuk menyiksamu. Iya, bagaimana aku bisa lupa? Dia mengira bahwa aku yang membuat Siang dimati. Sungguh bodoh, aku sampai datang untuk memintanya. Maaf, ini salahku, aku gegabah. Aku akan pergi tanpa memohon lagi. Duan Yunju menundukkan bulu matanya. Dia ingin aku menjelaskan, tapi kamu harus membatalkan pertunanganmu dengan Song Ruxue. Hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Duan Yunhe tegas dan berpendirian teguh. Jika harus memilih satu, kamu pilih yang mana? Akhirnya aku pindah dari rumah ke-7. Memilih Song Ruxue. Duan Yunhe entah apa yang dipikirkannya. Dia mulai bertanya. Dia tinggal di mana sekarang? Zhou Jiajia tertawa sinis. Mau pergi kemana lagi? Song Ruxue tidak ada. Dia juga tidak bisa pergi ke perusahaan. Fan Yun memberi saya uang. Tapi aku tidak mengambilnya. Aku diam-diam tetap tinggal. Uangku sendiri hanya cukup untuk tinggal di kostan yang paling jelek. Tapi bagaimanapun juga, asalkan bisa hidup dengan tenang. Aku sangat menghargainya. Bukankah Song Ruxue sedang perjalanan dinas? Tahan dia. Semakin lama ditahan, semakin baik. Ada Duan Yuncu yang turun tangan. Saya sangat sulit bergerak di Muzu. Zhou Jiajia bermain-main dengan gelasnya. Tahukah kamu? Dia tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak. Dia sudah pergi ke rumah orang lain menjadi pembantu. Di rumah siapa dia menjadi pembantu? Duan Yuncu mengangkat kelopaknya. Banyak rumah bergantian mempekerjakannya. Tidak tetap. Apa yang Zhou Jiajia tahu tidak banyak. Benar, yang ke-7. Kelompok Gu Feng sering mengganggunya. Yang memberi obat kepada Duan Yuncu adalah Jiang Xian. Akulah orang yang menderita. Saya merasa sangat mengeluh. Saya berusaha membela diri. Setelah selesai kerja, saya langsung dihadang oleh beberapa orang Gu Feng. Gu Feng berdiri di depan mobilnya. Melempar tasnya bola-balik dengan beberapa orang. Saya pergi merebutnya. Belum sempat menyentuhnya, sudah dibuang ke sisi lain. Berdiri di tengah, dijadikan bahan olok-olok.
Setelah cukup bermain, Gu Feng mengeluarkan isi tasnya. Mengemudikan mobil melintasi jalan. Handphone saya rusak dan roti yang akan dimakan malam ini juga kotor. Saya berjongkok di tepi jalan mengumpulkan barang-barang. Sedang menuju untuk memeriksa potongan handphone yang pecah. Handphone terbang. Duan Yunchu berdiri di depan. Apa ini menyenangkan? Menggoda orang seperti orang bodoh. Hidup seperti anjing. Kenapa tidak ada Song Ruksue di saat seperti ini? Saya akan pergi memeriksa kunci di sebelah. Tangan saya tiba-tiba diinjak oleh Duan Yun. Rasa sakitnya menusuk hingga ke tulang. Berhayal mencari seseorang untuk menikah dan hidup bahagia. Tidak bahkan melihat apakah saya layak. Saya bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu akan membatalkan pertunangan? Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Saya memandang Duan Yunchu dengan air mata. Dia adalah orang yang telah saya impikan selama bertahun-tahun. Wanita yang telah saya cintai selama bertahun-tahun. Selama 3 tahun, saya sangat berharap dia bisa melihat dirinya sendiri. Saya telah menyakiti kakak Siang Di dan harus menerima balasan. Kedua, apapun yang ingin kamu lakukan padaku, silakan. Asalkan jangan sakiti Song Ruksue. Duan Yunji merasa napasnya agak tercekik. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Lebih suka padanya daripada saat menyukaiku. Aku menarik tanganku. Saat itu aku masih kecil. Tidak mengerti apa itu suka. Mobil sampai di rumah pribadi. Asisten Jiang mulai berbicara. Duan Dai. Orang yang sebelumnya Anda suruh saya cari sudah ditemukan. Itu adalah tentang Mar, Siang Di yang Anda sebutkan 3 atau 4 tahun yang lalu. Memiliki seorang adik yang kehilangan kontak. Asisten Jiang menelan ludah. Dia tidak sehat. Selama bertahun-tahun dia tinggal di rumah orang tua angkat. Keluar dari rumah pemilik. Tubuhku basah kuyup. Tubuhku penuh dengan cat berwarna-warni. Kali terakhir Gu Feng menekan wajahku ke dalam palet cat. Kali ini mereka lagi-lagi melempar cat ke arahku. Aku tidak marah, hanya merasa sayang. Benda-benda ini seharusnya digunakan untuk melukis. Tidak seharusnya terbuang pada diriku. Pada saat itu, ada mobil yang mengikuti dari belakang. Jendela mobil diturunkan, dan itu wajah asisten Jiang. Silakan masuk mobil dan selesaikan masalahnya. Dia terkejut melihatku. Bukankah semula dikatakan akan bekerja di rumah orang lain? Yinran membuatnya jadi seperti ini. Sementara aku sangat optimis dan menganggapnya biasa. Tersenyum ke arah mobil. Asisten Jiang. Asisten Jiang mengambil handuk cadangan untukku. Silakan naik ke mobil dan tangani sedikit. Menggunakan hubungan sosial. Aku tidak berniat naik mobil. Aku pergi dulu. Asisten Jiang menghadang jalanku. Duan Pen menyuruhku membawamu ke sana. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Akhirnya aku tetap dibawa ke rumahnya. Tempat ini lagi. Di sini aku pernah dihina dan ditolak. Aku baru masuk pintu sudah terpaku di tempat. Wajah pria di dalam ruangan. Membuatku salah mengira melihat Siang Di lagi. Duan Yunchu berjalan ke belakangku. Bukankah kamu suka melakukan pekerjaan fisik? Mulai sekarang kamu akan datang secara teratur untuk merawat Chu Yao. Pria itu bernama Chu Jiao. Memiliki wajah yang 7 bagian mirip Siang Di. Sebagian besar waktu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Memanggilku ke sini adalah untuk merawat Chu Jiao. Yang kedua adalah untuk mempermalukan saya. Ini menguntungkan Duan Yunchu dan mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Namun bagi saya, ini seperti menambah beban. Semua kesulitan yang ditimbulkan Gu Feng membuat saya sangat sulit bergerak. Duan Yunchu kembali meningkatkan tekanan. Tampaknya itu adalah pertanyaan, padahal hanya pemberitahuan. Saya tidak mampu menanggung konsekuensi dari penolakan. Saya tidak punya pilihan lain. Saya hanya bisa menerima. Duan Yunchu menurunkan tangannya, terlihat agak kecewa. Kenapa kamu tidak bertanya siapa dia? Dia membawa pria asing itu pulang ke rumah. Andai saja 3 tahun yang lalu. Saya akan mengubah tempat ini bagai angin. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin merawatnya dengan baik. Duan Yunchu tidak tahu dari mana kemarahan itu muncul. Mendorong saya ke depan Chu Jiao. Chu Xia batuk lemah 2 kali. Pelayanmu. Sesuka hatimu. Setelah dia pergi, Chu memberikan pegangan lembut dan bingung pada tangan saya. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Di luar villa Sisi, Zhou Jiajia berjalan cepat menuju rumah pribadi Duan Yunchu. Kotak kecil Zhou. Asisten Jiang mengangguk dengan rendah hati. Mengapa Anda tiba-tiba datang? Dan Wan Nian tidak ada di sini. Saya bukan datang untuk mencarinya. Adik Siang Di. Duan Yunchu sudah ditemukan, kan? Asisten Jiang tidak memperhatikan sejenak. Zhou Jiajia lalu bertanya masuk ke kamar Chu Jiao. Saya sedang memegang semangkuk sup tulang untuk memberinya makan. Begitu Baizi menyentuh bibirnya, semua itu dibalikan. Cairan panas mengenai punggung tangan saya hingga memerah seluruh kulit. Saya kesakitan hingga mengeluarkan keringat dingin. Chu Jun panik hingga batuk beberapa kali. Asisten Jiang masuk dan melihat saya yang jatuh di tanah. Tuan Lu, apakah Anda baik-baik saja? Segera pergi cuci. Mengapa kamu di sini? Zhou Jiajia memang seperti itu. Sekali berurusan dengan masalah Siang Di, dia akan sepenuhnya kehilangan kontrol. Kamu telah membunuh Siang Di. Sekarang ingin melukai adiknya lagi. Bukan begitu. Adalah Nona Duan yang menyuruhku datang. Zhou Jiajia mencengkeram leher saya. Apakah kamu mengira saya bodoh? Bagaimana mungkin Duan Yunchu membiarkan kamu, bencana ini, berada di dekatnya? Asisten Jiang berdiri dan menjelaskan. Sungguh, kami yang meminta Tuan Lu datang. Jika tidak percaya, tanyakan pada Tuan Chu. Tuan Chu terlihat lemah. Wu Jiu mengangguk. Anggap saja itu sebagai kesaksian. Zhou Jiajia setengah percaya. Duan Yunchu ragu-ragu. Tapi aku berbeda. Aku ingin membantunya menyingkirkan bencana ini. Aku sepertinya hampir mati. Mati di tangan seorang wanita yang sudah kupanggil saudara perempuan selama 20 tahun. Namun, Duan Yunchu tetap datang. Dia menarik Zhou Jiajia. Mengabaikan orang yang hampir mati tergeletak di tanah.
Pertama, dia menenangkan Chu Jiao yang ketakutan. Chu Jiao yang ketakutan bersandar di pelukannya. Bagaimana keadaan kakak Beitan? Aku tidak bisa menghentikannya. Maaf, dia tidak apa-apa. Ternyata Duan Yuncu memiliki sisi lembut seperti ini. Ada hubungan dengan Xiang Di. Juga ada hubungan dengan adik Xiang Di. Istirahatlah dengan baik. Jika tidak enak badan, aku akan memanggil dokter nanti. Zhou Jiajie juga melihat Chu Jiao. Seperti merasa sedikit menyesal telah menakutinya. Di antara begitu banyak orang, hanya asisten Jiang yang peduli padaku. Aku tidak tahu apakah aku harus senang atau sedih. Menutup pintu kamar. Zhou Jiajie dengan tenang menggulung lengan bajunya. Di saat Duan Yun dan daun jatuh berputar, tinju menghantam wajahnya. Jika bukan karena aku mengetahuinya, kapan kamu berencana memberitahuku? Duan Yuncu meremehkan. Apa yang orang katakan padamu? Adik Xiang Di. Jun Hao baik-baik saja, kita harus mencari orang untuk memberi kompensasi. Duan Yun tidak hanya tidak melakukannya, tapi juga memanggil Lu Beishen. Ini membuat Zhou Jiajie tidak marah. Kamu masih seperti dulu. Rendahan dan jahat. Duan Yun membelakangi Zhou Jiajie. Aku selalu berpikir bahwa kita bersaing dengan adil. Meskipun menjadi pecundang, tidak perlu begitu panik. Dia sedikit memalingkan wajahnya sambil tersenyum. Kamu dengan adikmu yang seperti badut. Dalam hal ini ada beberapa kesamaan. Sementara itu, asisten Jiang mengemudikan mobil sambil mengutuk tindakan Zhou Jiajie. Bagaimana bisa langsung mencengkeram orang tanpa alasan? Untungnya, Duan Xin datang dengan cepat. Kami juga memiliki ketidaksabaran. Bagaimana bisa membiarkanmu merawat Tuan Chu? Aku menunduk dalam diam. Chu Jiao adalah adik dari kakak Xiang Di. Itu adalah hal yang seharusnya aku lakukan. Asisten Jiang merasa meremehkan Xiang Di dan bahkan lebih meremehkan Chu Jiao. Tuan Lu, menurutku, kamu adalah yang terbaik. Aku tersenyum pahit. Apakah masih ada yang menganggap saya baik? Asisten Jiang mengantarkanku ke bawah. Saat keluar dari lift, aku menunduk dan mengambil kunci. Tiba-tiba sebuah tangan menjulur dari belakang. Mendekat dan menutup mulutku dengan erat. Kunci jatuh ke tanah. Tubuhku diseret ke belakang. Dalam perjalanan kembali, asisten Jiang secara tidak sengaja melihat ponselku yang terjatuh di jalan. Dia kembali ke bawah setelah itu. Mencari beberapa kali tetapi tidak menemukan sosokku. Hanya ada satu kunci yang rusak. Asisten Jiang terburu-buru kembali ke rumah Duan. Duan Yi, Duan Pen. Ketika saya mengirim Tuan Lu kembali, kunci Tuan Lu jatuh di atas tanah. Orang itu tidak tahu pergi kemana. Duan Yuncu menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata, apa hubungannya dengan saya? Di samping, Zhou Jiajie tidak bisa menahan tawa. Apa bahaya yang bisa dia hadapi? Takutnya, ini adalah skenario yang dibuat oleh Wen sendiri. Ketika menyebutkan ini, dia melihat ke arah Duan Yuncu. Baru-baru ini, Chu Jiao dijaga dengan baik, agar tidak terulang kembali peristiwa lama. Duan Yuncu juga demikian. Kopi, asisten Jiang, asisten rasa yang aneh. Baru-baru ini, cari seseorang untuk menjaga tempat ini dengan baik. Jangan biarkan orang lain masuk. Tapi Tuan Lu, saya khawatir dia akan menghadapi bahaya. Keluar, hidup atau matiku, mengapa mereka peduli? Jika saya mati, itu adalah hal baik bagi mereka. Zhou Jiajie bangkit mengikuti. Saya pergi melihat Chu Jiao. Duan Yuncu dengan baik hati mengingatkan. Dia juga terlihat agak mirip dengan Xiang Di, tapi jangan anggap dia sebagai pengganti. Zhou Jiajie tersenyum tetapi tidak terlalu ramah. Tidak hanya kamu yang mengenal Xiang Di. Dulu Xiang Di memberimu kesempatan. Kali ini kamu tidak berhak untuk berdebat denganku. Saat itu, asisten Jiang kembali lagi. Duan Nian Duan He. Song Ruxue sudah kembali. Saat ini, Song Ruxue sedang berbicara dengan Zhou Chang. Zhou Dong. Saya tidak percaya Tuan akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia bisa memberi obat pada Duan Yunhe? Masih di klub siang. Dari mana dia mendapatkan obatnya? Dan bagaimana dia bisa membuat Duan Yunhe meminumnya? Ini semua adalah pertanyaan. Tapi tidak ada yang akan mempertimbangkan pertanyaan ini. Zhou Chang bahkan tidak akan mengambil risiko membuat marah Duan Yuncu untuk meninggalkanku. Ini sudah berlalu. Jangan sebut lagi 7. Apa yang Anda temukan kali ini? Song Ruxue memilih kata-kata dengan hati-hati. Saya menemukan bahwa ayah kandung Tuan adalah seorang penjudi. Luka-luka di tubuhnya sebagian besar akibat pukulan dari ayahnya yang kalah judi. Semua ini sudah ditebak oleh Zhou Chang. Tapi sebenarnya inilah kehidupan yang dia inginkan. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Melihat sikap Zhou Chang yang dingin, Song Ruxue pun menahan kata-kata lainnya. Tuan, sekarang berada di mana? Aku ingin mencarinya. Apa yang sebenarnya ditemukan Song Ruxue pun tidak ingin dia ceritakan kepada Zhou Chang. Bagaimanapun, dia tidak akan lagi merasa sakit hati padaku. Sisi lain, aku terbangun karena kedinginan yang ekstrim. Aku berbaring di air dingin di bak mandi. Begitu aku membuka mataku, rambutku terangkat lagi. Lihatlah tuan muda Zhou kita. Penampilan seperti ini benar-benar langka. Gu Feng dengan keras menarik rambutku. Dengan keadaan seperti ini, kamu masih berani menggoda kakak Yuncu. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak melakukannya. Aku tidak bisa menahan getaran kedinginan. Memohon padanya untuk melepaskanku. Jiang Xian menangkap bagian belakang kepalaku satu. Dia menekanku ke dalam kolam air yang berisi es. Kamu tidak, kamu pergi ke rumah Duan Yun setiap hari. Masih berani bilang tidak ada. Kulitku terbentur oleh es. Telingaku kemasukan air. Otakku terasa berat. Sepertinya aku sudah dekat dengan kematian. Orang-orang itu sudah mengejekku yang konyol dan terpuruk. Sejumlah orang akan merasa sakit hati untukku. Gu Feng tertawa keras di sampingku. Sambil mengajak orang-orang itu mengeluarkan ponsel untuk merekam. Jiang Xian berjongkok di sampingku. Ia menulis di wajahku dengan spidol. Setiap goresan terasa seperti pisau.
Setelah selesai, Gu Feng mendengus mengejek. Cepat, ambil foto. Betapa menariknya. Setelah diambil, ingat untuk kirim padaku. Biarkan orang lain melihatnya juga. Aku terkurung di kamar mandi yang gelap. Tidak ada yang datang menyelamatkanku. Entah sudah berapa lama berlalu. Aku diseret ke kamar mandi lagi. Gu Feng menyerang dan menginjak lututku. Ia juga menekan kepala shower ke wajahku. Penyiksaan seperti ini entah sudah berlangsung berapa lama sebelum berakhir. Aku pernah berpikir untuk melarikan diri. Tapi seluruh tubuhku terluka. Lututku patah. Bahkan tidak bisa berdiri. Di atas meja ada sepotong roti. Aku menggerakkan kakiku dan berjalan ke sana. Dengan terburu-buru memasukkan ke mulut. Jiang Xian tiba-tiba datang entah dari mana dan menjatuhkan roti. Dulu semuanya adalah kamu yang memberi aku barang. Kamu mendapatkan perhatian penuh. Kenapa aku dilahirkan untuk menjadi latar belakangmu? Dia menggigit gigi dan mengungkapkan ketidakpuasan dan kebencian setelah bertahun-tahun. Untungnya kamu bukan bagian dari keluarga Zhou, tidak ada yang mendukungmu. Sekarang giliranmu memikirkan tentang makananku. Saat itu pintu tiba-tiba terbuka. Gu Feng berlari masuk dengan terburu-buru dan menariknya. Song Ruxue sudah datang. Cepat pergi. Jika dia menemukan kita, semuanya akan berakhir. Kelebihan bulu mataku lengket ke kelopak mata, hampir tidak bisa membuka. Jari-jariku bergetar lemah. Duan Yuncu berjongkok di depanku. Dengan marah dan penuh emosi, dia membantuku turun tangga dan membawaku ke rumah sakit. Song Ruxue dan Fan Yun sudah sampai di dalam rumah sakit. Meskipun sudah mempersiapkan mental sebelumnya, tetapi melihat saya yang penuh luka secara langsung, Fan Yun tetap merasa sangat sedih hingga kakinya lemas. Biarkan dokter masuk dulu. Song Ruxue masih bisa menenangkan dengan tenang. Namun, Fan Yun hampir mengalami keruntuhan. Itu adalah anak yang dia besarkan dengan kasih sayang selama 20 tahun. Kini penuh luka. Ini sama dengan menggali hatinya. Duan Yuncu keluar dari lift dengan santai. Berbeda jelas dengan keterkejutan dan kesedihan ketiga orang itu. Song Ruxue berjalan mendekati Duan Yuncu. Bagaimana Bei Shen bisa jadi begini? Duan Yuncu bertatap mata dengannya. Sungguh keterlaluan. Kapan giliranmu, seorang asisten rendah, untuk bertanya padaku? Ini adalah aturan yang diajarkan oleh Bapak Zhou kepadamu. Saya bertanya kepada Xiao Duan Nian sebagai tunangan Bei Shen, Fei. Saya menanyakan ini sebagai tunangan Bei Shen. Saya sudah terjerat dengan Duan Yuncu selama bertahun-tahun. Dulu, untuk mengejarnya, dia melakukan segala cara. Meskipun begitu, dia tetap tidak menganggap dirinya sebagai tunangan. Namun, Song Ruxue ini menganggap dirinya sebagai seseorang yang berharga. Saat dia dibully, di mana tunanganmu? Asisten Song. Hal-hal yang tidak bisa dihentikan. Segera bukan milikmu. Bagaimana Song Ruxue tidak mengerti maksud perkataan ini, tapi bisa memeriksa hal-hal yang tidak diinginkannya. Seolah-olah menjadi lebih memalukan. Duan Yuncu tersenyum kecil. Asalkan aku mengisyaratkan, dia pasti akan datang kembali dengan ceria. Song Ruxue menjawab dengan yakin. Dia tidak akan melakukannya lagi. Jika si kecil Duan Yuncu tahu apa yang telah dialami Tuan selama bertahun-tahun ini, dia pasti tidak akan mengucapkan hal seperti ini. Sudah larut malam. Telepon masuk ke ponsel Duan Yuncu. Tuan Chu bertanya kapan kamu akan kembali. Dia tidak bisa tidur sendirian. Duan Yuncu bertanya dengan bingung. Apakah Zhou Jiejie tidak menemani dia? Tuan Chu menunggu kamu. Dia bilang tidak akrab dengan Nona Zhou. Jika ini terjadi beberapa hari yang lalu, Duan Yuncu pasti tidak akan ragu untuk kembali. Hanya karena Chu Pen yang mirip dengan Xiang Li. Namun saat ini, hatinya malah lebih berpihak pada saya di ruang perawatan. Setelah mempertimbangkan, Duan Yuncu tetap memilih Chu Jiao. Sudah tahu. Sebelum pergi, Duan Yuncu lagi-lagi melihat ke arah Aran. Saya merasa setengah sadar. Song Ruxue menggenggam tangan saya. Kedua orang itu berada di dalam ruangan yang redup. Benar-benar seperti pasangan yang saling mengungkapkan perasaan. Dalam perjalanan kembali, Duan Yun dan antara alisnya terlihat dingin. Pergi mencari tempat tinggal. Mengajak Chu untuk menempatkan diri keluar. Sudah bertahun-tahun berada di samping Duan Yuncu. Asisten Jiang memahami dia. Dengan begitu, itu bisa dianggap sebagai sikap yang lembut. Setelah menjawab dengan hormat, Duan Yuncu kembali melemparkan pertanyaan yang menakutkan. Xiao Jiang, apa yang kamu katakan tentang Song Ruxue? Dia ada di depanmu. Tentu saja, dia tidak ada artinya. Duan Yuncu menghela napas. Tapi sekarang dia adalah harta di mata Lu Beishen. Lebih peduli padaku dibandingkan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya terbangun. Song Ruxue mengetuk pintu dan masuk. Dengan satu tangan membawa sup tulang segar. Aku duduk dengan ekspresi bingung dan cemas. Bolehkah aku dipindahkan ke ruang rawat inap lain? Aku tidak ingin tinggal di sini. Di sini biayanya 1.000 yuan per hari. Ditambah biaya perawatan, mungkin akan lebih dari 10.000. Bagaimana aku berani untuk terus tinggal di sini? Apa kamu tidak suka kamar ini? Lai Ruxue adalah perwujudan kelembutan. Setelah Duan Yuncu menolak, saat aku menangis diam-diam, hanya Song Ruxue yang memberiku tisu. Dia memberitahu aku bahwa aku baik-baik saja. Lebih baik daripada lelaki manapun. Aku menggigit bibir dan menjawab. Aku ingin pergi ke ruang rawat inap biasa. Tempat ini terlalu mahal. Itu bukan sesuatu yang bisa aku tanggung. Song Ruxue menghiburku dengan suara lembut. Kamu terluka cukup parah. Tidak baik untukmu pulih di lantai bawah. Jangan khawatir tentang uang. Dia tidak sebaik Duan Yuncu yang memiliki latar belakang dan keluarga yang baik. Tapi dia juga mampu menafkahi saya. Memberi sup tulang. Saya melihat luka di tangan Song Ruxue. Apakah ini luka yang didapat saat menyelamatkan saya? Song Ruxue terdiam dan tidak berkata jujur. Saat saya menghilang, Song Ruxue adalah orang pertama yang mencariku. Dia tidak ragu untuk membuat musuh dari keluarga Gu dan Jiang demi saya. Dia melapor ke polisi.
dengan tuduhan pembatasan kebebasan pribadi dan penyiksaan, menyatakan kejahatan Gu Feng dan Jiang Xian. Perilaku ini terlihat konyol dan tidak masuk akal bagi Duan Yunju. Tunggu sampai mereka keluar. Lu Beishan hanya akan semakin menderita. Zhou Jiajia mengangkat bahunya sedikit. Bukankah itu sesuai dengan keinginan kita berdua? Setelah mengatakannya, dia masuk ke ruang perawatan. Bagaimana keadaan Anda? Apakah tubuh Anda sudah lebih baik? Saya secara naluri menyusutkan tubuh saya. Saat di rumah Zhou Jiajia sering mengintimidasi saya. Ketakutan adalah hal yang wajar. Song Ruxue menjawab mewakili saya. Sudah lebih baik. Masih perlu banyak istirahat. Subteksnya tidak lain adalah meminta Zhou Jiajia untuk pergi. Zhou Jiajia mendengus sambil tersenyum. Jangan berpura-pura. Jika sudah sembuh, segeralah keluar dari rumah sakit. Chu Jiao masih membutuhkan orang di sana. Kondisi tubuhnya jauh lebih buruk daripada kamu. Hui Qi. Song Ruxue tidak tahu apa yang terjadi. Zhou Jiajia langsung duduk. Itu adalah adik Xiang Di. Gurunya bermain biola. Pria yang dibunuh oleh penculik yang dia cari. Song Ruxue ada di pihakku. Kotak kecil Zhou. Apakah ada yang mati tergantung pada keputusan hakim. Bukan karena kesalahan sendiri. Zhou Jiajia bangkit. Song Ruxue melangkah maju dan ingin membela. Aku baik padamu karena mengingat wajah ayah. Kau benar-benar menganggap dirimu sesuatu. Song Ruxue melangkah maju untuk berdebat. Namun, aku tetap setuju. Aku akan pergi dalam 2 hari ke depan. Setelah Zhou Jiajia pergi, wajah Song Ruxue dipenuhi dengan kemarahan. Kau jelas tidak punya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dan menerima nasib. Sudahlah, orang-orang pasti akan percaya. Keesokan harinya, aku dibawa pergi dengan paksa. Secara resmi, aku adalah pelayan Chu Jiao. Namun, Chu Jiao diatur untuk tinggal bersama Duan Yunju. Sekarang Zhou Jiajia yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hariku. Di bawah kendalinya, tidak ada satu hari pun aku merasa baik-baik saja. Saat Duan Yunju mencariku, aku sedang menyikat noda karpet di ruang cuci yang dingin. Sepasang tanganku membeku dan memerah. Luka-luka di dalam perban sudah membusuk dan menguning. Tanpa tahu dari mana kemarahan itu muncul. Nada suaranya tidak hangat. Siapa yang menyuruhmu mencuci ini? Chu Jiao. Bukan. Aku terburu-buru untuk menyelesaikan mencuci karpet agar bisa kembali. Song Ruxue masih menunggu untuk menjemputku. Duan Yunju langsung melihat bahwa aku sedang berbohong. Dia merebut sikat dari tanganku dan cepat-cepat naik ke atas. Masuk tanpa izin ke dalam kamar Chu Jiao. Zhou Jiajia duduk di kursi di samping tempat tidur sambil bercerita lelucon. Tiba-tiba wajahku terkena sikat yang penuh kotoran. Siapa itu? Hidup ini sudah membosankan. Seharusnya Duan Yunju tidak menghindar. Menerima omelan darinya. Chu Yao ikut duduk. Kamu kenapa? Begitu melihatnya, sikap Zhou Jiajia sedikit membaik. Kamu kenapa? Apa ini? Chu Jiao turun dari tempat tidur dan memegang pinggang Duan Yunju. Suaranya lengket. Nona Duan, apakah kamu datang untuk melihatku? Duan Yunju mendorongnya. Jangan lagi menganggap Lu Beishan sebagai pelayan. Hanya aku yang bisa memperlakukannya begitu. Chu Jun ingin mengejar Duan Yunju tetapi tidak memiliki tenaga. Dia menatap Zhou Jiajia dengan tatapan menyedihkan. Bukankah Nona Duan datang untuk melihatku? Zhou Jiajia mengambil sikat itu. Bukankah ini yang digunakan Lu Beishan untuk menyikat karpet? Chu Jiao tiba-tiba merasa lebih sedih. Apakah Nona Duan sedang membela dia? Bagaimana mungkin ini? Zhou Jiajia dengan cepat membantah. Dia berharap dia mati. 1 minggu kemudian, Jiang Xian keluar dari tahanan. Menghadapi hujan deras, seseorang mendekat dengan payung di tengah hujan. Apakah ini Tuan Jiang? Duan Dai ingin bertemu denganmu. Duan Yunju ingin menemuinya. Jiang Xian langsung masuk ke mobil tanpa berpikir. Kami tiba di sebuah ruang VIP di klub. Duan Yunju datang sambil menggoyangkan gelasnya. Kamu yang menculik Lu Beishan. Jiang Xian tidak berpikir sama sekali. Ini adalah Guang. Yunju, kau tahu, aku adalah temannya. Bagaimana aku bisa memperlakukannya seperti itu? Duan Yunju bukan orang yang mudah ditipu. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apa yang kau lakukan padanya? Bulan lainnya, Song Ruxue sudah menghabiskan banyak waktu berbicara. Aku berjanji untuk kembali bermain biola. Menyelesaikan pelajaran terakhir. Aku keluar dengan payung. Juga dibawa ke klub oleh orang-orang Duan Yunju. Ketika membuka pintu, Jiang Xian jatuh ke tanah. Luka di telapak tangannya sangat dalam. Aku langsung mengenali itu sebagai bekas luka dari gelas. Duan Yunju meneguk minuman. Berbicara. Bicaralah. Jiang Xian menjatuhkan kepalanya dengan canggung. Aku minta maaf padamu. Aku tidak seharusnya bersikap begitu padamu. Itu karena aku terlalu cemburu. Saya mundur karena ketakutan. Dengan bingung, saya melihat Duan Yunhe di kursi. Apa artinya ini? Duan Yunju meletakkan gelasnya. Hanya ingin memperingatkan mereka agar tidak menyentuhmu lagi. Jika kau mati, apa yang harus aku lakukan? Jiang Xian tidak berani tinggal lebih lama. Dia lari keluar dengan ragu. Duan Yunju membelakangi. Jiajia bilang kamu bertunangan dengan Song Ruxue 7. Menyebut Ruxue membuat ekspresiku lebih manis. Tanggal pernikahan ditetapkan pada musim semi tahun depan. Lihatlah senyumannya lebih sering. Duan Yunju merasa jijik. Dia merebut biola yang saya bawa di punggung. Kau ingin menikah dan juga ingin mengambil biola lagi. Ini sungguh impian yang tidak realistis. Biola jatuh ke tanah dan rusak. Itu dibeli oleh Song Ruxue untukku. Duan Yunhe menarikku dan menjatuhkanku di sofa. Cincin di tanganku terlepas. Saya sudah menggigit gigi dan menahan banyak penghinaan dan pemukulan ini. Hanya kali ini saya sedikit terangsang. Saya melambai-lambaikan tangan dan kaki untuk merebut cincin saya. Aku datang kepadanya. Sebuah segmen Yunju.
Tolong kembalikan kepada saya. Dan Yun mengelus dengan makna yang mendalam. Apa yang kamu panggil saya? Saya adalah kakak Yun Chumu. Di sisi lain, Jiang Xian berdiri di bawah hujan, marah dan merasa terhina. Bagaimana mungkin Yun Chu berbuat begitu padanya demi saya? Saat itu, Song Ruxue mendekat. Setelah mengetahui saya dibawa pergi, takut lagi adalah balas dendam dari orang-orang Gu Feng. Meninggalkan pekerjaan di tangan untuk datang ke sini. Jiang Xian menyembunyikan luka di tangannya. Dia di ruang 306. Sendirian dengan Yun Chu. Setelah kata-kata ini diucapkan, Song Ruxue tanpa berpikir langsung menerobos masuk. Dia melangkah cepat dan memberi satu pukulan tepat ke wajah Yun Chu. Dan Yun menyeka darah di sudut bibirnya. Seolah-olah menunggu Song Ruxue untuk menyerang. Baiklah, sekali lagi mengeluarkannya dari permainan. Malam itu, karena Song Ruxue telah menyinggung Duan Yunhe, saya berdiri di depan pintu rumah Zhou meminta pengertian. Fan Yun dengan cemas mengetuk pintu ruang kerja Zhou Chang. Kamu biarkan Bei Shen naik. Dia akan sakit jika berdiri di dalam selatan. Ayah Zhou tidak akan mengangkat kelopak matanya. Dia telah menyinggung Duan Yunchu bersama Song Ruxue. Saya membiarkannya naik untuk melawan keluarga Duan. Apakah ada ayah seperti kamu? Saya bukan ayahnya. Zhou Chang menutup-tutup pena. Kamu pergi dan beritahu dia untuk segera pergi. Kalau tidak, saya akan menyuruh seseorang untuk mengusirnya. Fan Yun menggigit bibirnya. Dia keluar sambil memegang payung. Aku bersembunyi di bawah atap dan memegang tangan Fan Yun. Menangis dan berteriak. Jangan tunggu lagi. Sebaiknya kamu langsung mencari Yunchu. Mohon padanya. Mungkin jika dia lembut hati, dia akan setuju. Ini adalah cara tercepat yang bisa dipikirkan Fan Yun. Badanku terasa seperti diselimuti embun beku. Jadi begitu. Melihat sosok saya berlari ke dalam hujan, Fan Yun merasa tidak nyaman. Dia menelepon Zhou Jiajia. Apakah kamu tahu tentang masalah Song Ruxue dengan Yunchu? Kamu memiliki hubungan baik dengan Yunchu. Tolong bantu bicarakan hal ini, ya. Song Ruxue menyerang Yunchu. Zhou Jiajia meningkatkan volume. Dia sudah menemani Chu Jiang selama beberapa hari ini. Baru kali ini dia mengetahui tentang masalah yang menimpa Yunchu. Bagaimana dengan Yun He? Saya akan pergi memeriksanya terlebih dulu. Namun, teleponnya belum terputus. Namun Chu Jiang di restoran itu tidak ada. Saya terjebak hujan menunggu di rumah Duan selama 2 jam. Saat masuk, saya basah kuyup. Suara Yun Chu terdengar dingin. Bukankah kamu tidak ingin memohon padaku? Song Ruxue dibawa pergi. Yun Chu segera mengirimkan seseorang untuk memberitahuku. Begitu ingin mengeluarkan Song Ruxue, langsung memohonnya. Tapi saya menolak. Nona Duan, apapun yang ingin kamu lakukan padaku, silakan. Tapi bisakah kamu membiarkan Song Ruxue pergi? Dia benar-benar tidak bermaksud demikian. Kamu sangat peduli padanya. Demi dia, kamu bisa merendahkan diri dan memohon padaku. Ya, saya hanya ingin cepat-cepat mengeluarkan Song Ruxue. Tidak mau mengucapkan satu kata pun yang tidak perlu. Duan Yunchu melemparkan handuk ke arah saya. Kepala sedikit menengadah ke belakang. Mengelap saya sampai bersih. Masih wajah ini. Jika ini terjadi di masa lalu, betapa terkejutnya saya. Menganggap ini sebagai anugerah. Handuk mengusap rambutnya yang basah. Jari-jarinya kadang-kadang menyentuh alis dan matanya. Dia mengerutkan alisnya dan mencengkeram pergelangan tangan saya. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhku? Ketika Chu Xia masuk, hatinya terasa berat. Hampir menangis. Nona Duan, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu harus mengirimku ke Nona Zhou? Saya tidak ingin berada di sana. Saya hanya ingin tinggal di sampingmu. Namun, Duan Yunchu tampak acuh tak acuh. Melihat bahwa menggoda Duan Yun tidak berhasil. Dia pun mengalihkan perhatian kepada saya. Kakak Beitan, untungnya saya masih merasa bahwa kamu benar-benar ingin merawat saya. Sebenarnya kau hanya ingin menggoda Nona Duan. Aku membungkukkan badan menjelaskan kepada Chu Jiao. Bukan seperti yang kau pikirkan. Chu Jun mengambil bantal dan melemparkannya ke arahku. Duan Yunchu marah pada Chu Jiao. Belum selesai ya? Aku benar-benar menganggap diriku sebagai sesuatu yang ketujuh. Zhou Jiajia masuk. Awan dan awan. Duan Yunchu melempar bantal ke arah Zhou Jiajia. La adalah tempat yang ingin kau tuju. Hasilnya bahkan tak bisa dilihat. Segera selesaikan. Ribut dan berisik. Apa ini pasar sayur? Chu Jun bangkit dengan suara menangis ingin pergi. Zhou Jiajia lebih dulu menahan Chu Jiao. Kali ini bahkan dia jadi tidak sabar. Kalau sudah cukup menangis, tutup mulutmu. Zhou Jiajia berjalan ke belakang Duan Yun dan, apakah menyiksanya seperti ini menyenangkan? Atau kau memang punya trik? Duan Yunchu tidak menganggap ini sebagai penyiksaan. Aku benar-benar merasa dia sedikit menyedihkan. Saya bersembunyi di sudut dinding sambil menggenggam handuk basah dengan erat. Saya tidak berani mengeluarkan napas. Satu Jiajia juga diam selama 7 detik. Jiajia juga diam selama 7 detik. Apakah kamu sudah lupa bagaimana Siang Di meninggal? Menyebut tentang Siang Di. Luka lama dong terbuka kembali. Saya bersembunyi kembali di dalam rumah. Leher dan bahu saya mulai bergetar. Suara ketukan pintu membuat saya terloncat. Duan Yunchu bersandar di sebelah pintu. Dalam keadaan panik, saya berdiri. Bagaimana kondisi Tuan Chu? Saya bisa menjelaskan dan meminta maaf padanya. Duan Yunchu melangkah dekat dan berdiri di depan saya. Chu Jiao tidak memiliki hubungan apapun dengan saya. Itu adalah Zhou Jiajia yang mencarinya. Apa yang perlu diminta maaf? Dalam beberapa kalimat, Duan Yunchu menjelaskan bahwa hubungan dengan Chu Jiao sudah terputus. Namun, itu bukanlah hal yang saya pedulikan. Dia bukan saudara perempuanku. Yuan Jiajia memukulku dan mempermalukanku. Dia membiarkan saya mati tanpa menolong. Bagaimana dia masih bisa disebut sebagai kakak perempuan? Bayangan Duan Yunchu menimpa kepala saya. Pokoknya, saya memiliki hubungan dengan Chu Wanbao dan Song Ruxue.
Dia memukul saya sekali. Harus membayar harga yang tak terbayangkan. Saya berpura-pura rendah diri. Saya memohon dengan rendah hati. Lalu, apa yang kau inginkan? Saya bisa membuatnya meminta maaf padamu. Atau kau bisa memukul atau mengutuk saya, tidak masalah. Asalkan jangan menyakiti dia. Duan Yuncu menjawab. Saya sudah bilang 7. Tergantung pada bagaimana kau berperilaku. Saya begitu panik seolah-olah akan menangis. Jika begitu, bolehkah saya bertemu dengannya? Aku mohon padamu. Duan Yuncu mencemooh. Duan Yuncu hanya 7 suara satu sabetan. Dia mencengkeram daguku. Saya akan membiarkanmu bertemu dengannya. Jendela mobil turun 7. Jendela mobil sudah turun setengah. Mata Duan Yuncu tidak menunjukkan banyak gelombang emosi. Tapi tatapannya terfokus pada sepasang kekasih di depan. Saya menggenggam tangan Song Ruksue. Seperti sedang menangis. Cahaya bulan jatuh di atas kedua orang itu. Duan Yunhe menjadi pelengkap bagi sepasang kekasih itu. Jari-jari Duan Yuncu bersandar di tepi jendela. Asisten Jiang, kecil. Apakah semua yang saya minta sudah kamu atur? Tentu saja. Pastikan Song Ruksue mundur. Asisten Jiang menghela napas ringan dengan kebingungan. Tidak suka dengan Tuan Lu. Kenapa tidak membiarkan Song Ruksue menikah dengannya? Suara Si Yun sangat rendah. Meskipun itu adalah sesuatu yang saya tidak inginkan. Itu tetap milik saya. Orang lain tidak berhak untuk menginginkannya. Saat itu, ponsel bergetar. Dan Duan Yuncu menjawab. Baik. Aku akan segera kembali. Duan Yuncu memberi perintah. Kirim saya kembali ke rumah tua. Setelah itu, kamu bisa menjemputnya. Setelah mengantarnya pergi, asisten Jiang datang menjemput saya lagi. Dia mengambil tisu basah dan memberikannya kepada saya. Apakah Anda baik-baik saja? Saya berkata pelan. Apakah Nona Duan mengatakan kapan bisa melepaskan Song Ruksue? Jiang Yu adalah yang paling fleksibel. Dia menjawab saya dengan lancar. Duan Dai hanya mengurung Song Ruksue demi menghormati kamu. Jika tidak, dia sudah lama diusir. Siapa yang berani menyerang Duan Dai? Jiang Yu sengaja memperbesar suara desah. Dan hal ini sudah diketahui oleh kakek tua dari keluarga Duan. Pupil mataku menyempit. Bagaimana bisa begini? Kakek keluarga Duan sangat menyayangi cucunya, Duan Yuncu. Hal ini sampai ke keluarga Duan. Song Ruksue benar-benar selesai. Mengetahui bahwa Duan Yuncu terluka. Semua orang tampak waspada. Ketika Duan Yuncu masuk, hanya sedikit orang yang berani bernafas. Seorang lelaki tua dengan rambut putih di posisi utama melambai memanggilnya. Yuncu, beritahu saya siapa yang melakukannya. Duan Yuncu menjawab. Bukan siapa-siapa. Itu adalah kesalahan saya sendiri. Xiang Liu berani tiba-tiba menyela. Yuncu, jangan bohongi kakek tua. Saya sudah menyelidiki. Ini adalah perbuatan asisten kakak Zhou. Kakek tua itu langsung ingat. Saya ingat Song Ruksue adalah orang yang sangat anggun. Bagaimana dia bisa menyerangmu? Duan Yuncu baru membuka mulut. Xiang Liu langsung menyela. Bukan itu, kan, bintang buruk dari keluarga Zhou. Kembali lagi, sepertinya dia akan terus mengganggu Yuncu. Duan Yun mengeluarkan kalimat dengan senyuman sinis. Kamu ini siapa? Berani-beraninya kau memarahinya seperti itu. Setelah bertahun-tahun, aku sekali lagi dibawa ke kediaman tua keluarga Duan. Berdiri di lantai 1, merasa cemas hingga tidak berani melihat lebih jauh. Tawa tajam terdengar dari atas. Bukankah ini Bei Shen? Pengunjung itu adalah Xiang Liu, ibu tiri Duan Yuncu, juga anak kecilnya. Dulu, demi Duan Yun dan aku, banyak memberi wajah masam kepada ibu tirinya ini. Jumlah kali aku memperdaya dan menggoda Xiang Liu di masa lalu. Bahkan tidak bisa dihitung dengan satu tangan. Itu karena kakek memanggilmu ke sini. Xiang Ye menarik tanganku dan membawaku naik ke atas. Jangan takut, ini karena keluarga tahu Yuncu terluka. Sepertinya ada hubungannya denganmu. Maka aku membawamu ke sini. Aku merasa cemas dan tidak nyaman. Memutuskan untuk menanggung semua kesalahan. Agar Song Ruksue bisa bebas. Xiang Liu dengan tergesa-gesa mengetuk pintu. Detik berikutnya pintu dibuka. Duan Yuncu memberikan tatapan yang sangat dingin kepada Xiang Liu. Suara yang masuk tidak terlalu baik. Masuk. Setelah saya masuk, Duan Yunhe menutup pintu belakang. Melangkah satu langkah dan siap untuk masuk. Di dalam kamar ada seorang nenek mengemudikan 7 ro. Kamu keluar dan tunggu. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan secara pribadi dengan Bei Shen. Duan Yuncu tertegun sejenak. Dia berkata pelan di samping saya saat pergi. Jangan takut. Sang kakek duduk di kursi kayu merah. Dia melihat saya dengan kacamata. Kenapa penampilannya berubah begitu banyak? Di dalam hati saya hanya ingin menjelaskan untuk Song Ruksue. Cedera Miss Duan adalah salah saya. Nona muda. Kakek itu setahun. Bukankah kamu selalu memanggilnya kakak Yuncu? Kenapa jadi begitu canggung? Saya saat ini. Di mana saya berani memanggil Duan Yuncu seperti itu? Jangan tegang. Saya memanggilmu untuk bertanya. Apakah saya pernah melihatmu tahun lalu? Di Hotel Hemau. Duan Yuncu pergi. Namun, dia hanya berjalan sampai pintu ruang belajar. Dia bisa mendengar apapun yang dikatakan di dalam. Kakek itu teringat bagaimana saya membersihkan sepatu tamu pada waktu itu. Merasa menghela nafas. Saat itu saya tidak berani mengenali bahwa itu adalah kamu. Kulit pikir. Saya datang ke sini hanya ingin memberitahukan Anda. Cedera Duan Yuncu adalah karena saya. Jika Anda ingin menyalahkan, cukup kepada saya saja. Mengenai yang lainnya, bagaimana mungkin saya menyalahkanmu? Dia mengatakannya sambil tersenyum. Semua adalah kesalahan Yuncu. Saya pergi ke bawah menunggu. Duan Yuncu masuk ke ruang belajar dan buru-buru membuka mulut. Kakek buyut, ada apa dengan Hotel Hemau yang Anda sebutkan? Orang tua itu meliriknya. Kenapa kamu bertanya hal-hal ini? Apa dia belum cukup menderita karena kamu?
Duan Yunhe menarik kursi dan duduk. Saya tidak menyakitinya. Dia adalah orang yang berbahaya. Entah bagaimana, kakek tua itu menjadi emosional. Dia merugikan siapa? Saya tahu kamu tidak suka dia. Tapi setidaknya rasa empati dasar harus ada. Duan Yunchu mengalihkan wajahnya. Dia merasa kasihan pada Lu Beichen. Tapi dia tidak membutuhkan empati itu. Dia sekuat tenaga ingin menyelamatkan Song Ruxue. Dia penuh pikiran dan perhatian terhadap pria wanita lain. Dia mengapa bersimpati padanya? Kakek tua itu merasa kasihan padaku. Jangan aniaya anak itu lagi. Dia sangat mengenaskan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri berlutut di tanah, menggosok sepatu orang lain dan dimarahi. Sisi lain, kakak perempuan Duan Yunchu, Duan Yudi, melihatku dengan wajah penuh kejutan. Beichen, itu memang kamu. Apakah kamu datang untuk mencari Yunchu? Tanpa menunggu jawabanku, suara Yunchu datang dari tangga. Jika bukan mencariku, berarti mencari kamu. Terhadap kakak perempuan yang saya tapi berbeda ibu ini. Yunchu selalu menganggapnya sebagai pembantu di rumah. Yunchu berdiri di depanku. Aura yang tajam dan dingin sepenuhnya menekan Duan Yudi. Sementara itu, pihak lain bersikap lembut dan tenang. Beichen tampak banyak berubah. Yunchu menatapku seolah-olah ada sesuatu. Benarkah? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Mungkin aku sudah terlalu lama tidak melihatnya. Kakaknya ini memang serigala berbulu domba. Kakak perempuan sepertinya sangat akrab dengan dia. Duan Yunhe melemparkan masalah itu kepadaku. Apakah kamu dekat dengannya? Tatapannya terlalu tajam. Sepertinya jika dia mengangguk, dia akan memakanku. Aku hanya bisa mengangguk. Jika tidak akrab, masih tidak pergi. Duan Yunchu berjalan di depan. Aku mengikuti dari belakang. Masih sama seperti waktu kecil. Ye Liu tiba-tiba muncul dari belakang. Apakah mataku mulai berhalusinasi? Apakah Duan Yunchu sedikit berbeda terhadap Lu Beichen? Dulu, Duan Yunchu menghindariku seperti menghindari banjir atau binatang buas. Kali ini, mobil menjemput dan mengantar. Terdapat beberapa hal dalam ucapan yang melindungiku. Semua ini adalah apa yang dilihat oleh Xiang Liu. Tidak mungkin. Duan Yudi pernah melihat betapa bencinya Duan Yunhe padaku. Aku tidak akan salah lihat. Keceriaan yang tidak bisa disembunyikan di wajah Xiang Liu. Akhirnya aku menemukan cara untuk membuat Duan Yunhe merasa canggung. Ketika aku mengetahui bahwa aku harus tinggal di rumah pribadi Duan Yunchu. Di dalam gunung terdapat jutaan yang tidak ingin. Gang Yu secara pribadi menyarankan saya dengan suara pelan. Tidak memiliki apa-apa sendiri. Selama waktu ini, lebih baik mengikuti kehendak Xiao Duan. Saya sedikit terjebak dalam keadaan sulit. Aku tidak punya apa-apa tujuh. Hanya ada Song Ruxue, tunangan ini. Sekarang tinggal di rumah pribadi Duan Yunchu. Apakah perjanjian ini masih bisa dilanjutkan setelah Song Ruxue keluar? Sikap Jiang Yu sangat tegas. Apakah Anda ingin melihat Nona Song karena peristiwa ini membuatnya kehilangan reputasi? Meninggalkan saya di sini adalah keputusan Duan Yunchu. Dia ingin mengetahui tentang kejadian di masa lalu dan apa yang terjadi selama bertahun-tahun. Semua yang terjadi pada diri saya. Pada pagi hari yang ditentukan. Duan Yunchu harus kembali ke departemen Yi untuk rapat pagi-pagi. Ada suara yang sangat halus dari dapur di bawah. Ketika saya mendekat, bayangan di dapur itu jelas adalah saya. Kamu di sini ngapain? Suara itu tiba-tiba. Botol saus di tangan saya jatuh ke tanah. Saus stroberi merah terpancar di sepatu hak tinggi Duan Yunchu. Saya tidak berpikir sama sekali. Dengan refleks otot, saya mengambil kertas untuk mengelapkan sepatu botnya. Sangat hormat dan patuh. Duan Yunchu sangat marah melihatnya. Siapa yang menyuruhmu melakukan hal-hal ini? Saya hanya ingin membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Itu bukan niatku. Duan Yunchu menolak dengan wajah tenang. Jika kamu ingin menghitungku dengan cara ini, supaya saya bisa melepaskan Song Ruxue lebih awal, maka saya bisa memberitahumu bahwa kamu menggunakan cara yang salah. Dia berjongkok setengah dan membersihkan sisa-sisa di tanah. Pecahan-pecahan itu melukai tangannya. Tapi dia tidak merasakan sakit. Setelah rapat selesai, dia keluar dari ruang rapat. Duan Yunchu bertanya kepada asisten Jiang. Bagaimana dengan Song Ruxi? Jiang Yu menahan suaranya sejenak. Dia telah menyewa pengacara. Sepertinya dia akan bertahan sampai mati. Yunchu. Suara Duan Yudi mengejarnya dari belakang. Mari makan bersama ketika ada waktu. Kebetulan saya ada janji dengan seseorang. Tidak ada waktu. Duan Yunji tidak meliriknya lagi. Asisten kerja mengikuti Duan Yunchu di sampingnya. Masih sempat memberi nasihat meski sudah jauh. Wakil Duan ini benar-benar seperti seorang munafik. Duan Yunchu tiba di ruang pribadi untuk membahas pekerjaan. Menghirup secangkir teh dan melihat ke bawah. Sekelompok orang yang mencolok memasuki pandangan. Duan Yudi dengan tangan sendiri menuangkan air untukku. Tak kusangka bisa bertemu denganmu. Apakah Yunchu menyusahkanmu belakangan ini? Niat baiknya saya terima dengan hati. Tapi bagaimana saya berani mengatakan satupun hal buruk tentang Duan Yunchu? Bagian ada kulitnya. Nona Duan tidak terlalu menyusahkan saya. Dia tidak langsung mengambil nyawaku. Itu bisa dianggap sebagai kebaikan Duan Yunchu. Saya beranikan diri dan dengan tiba-tiba berbicara. Kakak Yudi, saya memiliki sesuatu yang ingin saya minta bantuanmu. Tidak tahu apakah itu bisa. Tatapan Duan Yunchu di atas tidak pernah berpaling. Matanya penuh dengan makna dan kemarahan. Tidak tahu mereka sedang membicarakan apa. Yang saya tahu, akhirnya Duan Yudi yang menenangkan. Jangan khawatir. Saya akan meminta seseorang untuk bertanya. Usahakan agar Nona Song tidak terlalu menderita di dalam. Saya pergi untuk berbicara tentang perasaan di sana. Saya menggelengkan kepala dengan sangat keras. Jangan biarkan dia tahu bahwa aku sudah memohon padamu. Duan Yudi segera mengerti. Jika ada kabar, saya akan segera memberitahu kamu. Setelah itu, dia tiba-tiba menggenggam tangan saya. Kenapa kamu terluka? Saat saya ingin menarik tangan saya,
Suara Duan Yunjiji terdengar. Ternyata orang yang kamu janjikan adalah dia. Akibat bertemu Duan Yudi tanpa sepengetahuan Duan Yuncu adalah serius. Saya dibawa kembali ke rumah pribadi. Begitu masuk, saya menggenggam lengan Duan Yuncu dengan erat. Saya hanya ingin berbincang dengan kakak Yudi. Duan Yuncu terkekeh. Kamu sangat ingin membuat Song Ruksue muncul. Apa kamu benar-benar tidak tahu siapa yang seharusnya dibaca? Meminta bantuan adalah sesuatu yang paling saya kuasai selama bertahun-tahun ini. Menghapus bekas air mata, saya berlutut di depan Duan Yun dan air mata yang menggenang di matanya sangat menyakitkan baginya. Dia bertanya pada diri sendiri, apakah dia benar-benar begitu membenci pria ini? Duan Yuncu mengangkat dagu saya, memberikan air mata yang asin dan pahit, tiba-tiba membungkuk dan ingin mencium. Saat aku ingin menghindar, sudah terlambat. Aroma Duan Yuncu begitu dekat dan tak terpisahkan. Bahkan saat menciummu, dia adalah orang yang berlutut. Pukulan tiba-tiba di antara bibir membuat Duan Yuncu mundur. Dia tegak dan tertawa sedikit sembrono. Sekarang dia akhirnya tahu untuk melawan. Melihat aku akan menangis lagi. Duan Yuncu tiba-tiba tidak ingin melihat air mataku lagi. Song Ruksue akan keluar malam ini. Ini adalah balasan untuk ciuman ini. Pertama kali melihat Song Ruksue lagi adalah di rumah sakit. Saat dia tersenyum padaku, hanya ada rasa sakit yang tak terbatas. Tuan, hampir saja aku tidak bisa bertemu denganmu. Aku menahan air mata yang ingin keluar. Akulah yang membuatmu menderita tanpa alasan. Jangan lakukan begitu untukku lagi, ya? Song Ruksue menarik luka di sudut bibirnya. Bukankah kita bukan suami istri ke depannya? Membantu suamiku adalah hal yang wajar. Lukaku ini bisa dianggap apa? Untuk mencegah Song Ruksue mengalami penderitaan lagi. Saya berjalan cepat meninggalkan rumah sakit, mengikuti asisten Jiang menuju rumah tua keluarga Duan. Saya tidak melihat ketidakberanian dan kepatuhan seperti biasanya. Penampilan Song Ruksue yang penuh luka memberi saya kekuatan untuk sampai di sini. Memberikan keadilan kepada Duan Yunhe dan Ji Zhou Jiajia dengan mata bingung. Tidak tahu apa yang terjadi. Sekilas saya melihat bahwa saya malah mengangkat minuman dari bar, dan menuangkan anggur itu ke wajah Duan Yunhe. Udara seketika menjadi hening dan dingin. Anggur merah tua mengalir di wajah Duan Yuncu. Dari alis, mata, hingga jembatan hidungnya. Zhou Jiajia mendekat dengan cepat. Sebuah tamparan yang nyaring mendarat di wajah saya. Apa kamu sudah bosan hidup? Saya terjatuh ke tanah. Saya sudah bilang bahwa orang yang membunuh Xiang Di adalah saya. Kalian datang padaku saja. Kenapa masih memperlakukan Song Ruksue seperti itu? Duan Yuncu menghapus alkohol di wajahnya. Dalam kebingungan, ada nuansa musim semi yang mengisi. Jiang Yu segera menggelengkan kepala menolak. Saya masih terlihat rapuh seperti itu. Kamu berjanji padaku tidak akan menyakitinya. Saya kira setidaknya kamu akan menepati janji. Duan Yuncu menatap Jiang Yu dengan makna yang mendalam. Kamu yang menggerakkan tangan. Jiang Yu dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Tidak ada perintah mendesak. Ada perintah dari Duan Dui. Siapa yang berani bertindak sembarangan? Duan Yuncu menjauhkan diri dari hubungan itu. Kamu juga sudah melihatnya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Hatiku perlahan kembali tenang. Sepatah kata yang diucapkan sangat rasional. Saya mengakui bahwa saya dulu mengganggumu. Membuatmu sangat tidak nyaman. Tetapi kali ini saya hanya ingin menjalani hidup seperti orang biasa. Saya memisahkan jarak antara saya dan Duan Yuncu kata demi kata. Kamu ingin membalas dendam dan sudah melakukan itu. Bisakah kamu memberi saya jalan keluar? Itu lagi-lagi permohonan. Zhou Jiajia menarik kerah bajuku. Kamu ingin jalan keluar? Siapa yang mendengarkan flute di arah Jun? Jika bisa, aku lebih suka jika yang mati adalah aku. Itu lebih baik daripada hidup menderita. Zhou Jiajia mengangkat tangannya. Saat tamparan hendak jatuh, suara dering ponsel mengganggunya. Masalah di sini belum terpecahkan. Chu Xia menghadapi masalah lagi. Suara tangisnya terdengar dari luar pintu. Chu Xia tiba-tiba melompat ke arah. Tertanam di pinggang Duan Yuncu. Kakak Yuncu, aku pikir kamu tidak akan memperhatikanku lagi. Duan Yuncu tidak tergoyahkan. Menggenggam bahu Chu Jun dan mendorong orang itu. Namun berpura-pura penuh kasih sayang menghapus air matanya. If Chu Xiao tidak tahu bagaimana menyesali perubahan hidungnya yang berbahaya. Kakak Yunhe, bisakah kamu membawaku pulang? Kamu tahu aku tidak sehat. Kamu berjanji untuk membantuku. Duan Yunhe perlahan-lahan membungkuk. Tidak tahu dia mengatakan sesuatu di telinganya. Wajah Chu Jiao seketika menjadi pucat. Sampai Duan Yuncu keluar, tidak ada yang berani bersuara lagi. Zhou Jiajia tidak menghibur. Ekspresinya menunjukkan sedikit rasa senang atas penderitaan orang lain. Apa yang dia katakan padamu? Zhou Jiao membuka mulut dan air mata pun jatuh. Kakak Yuncu berkata, jika ada kesempatan lain, biarkan aku pergi berkumpul dengan kakak. Jiang Yu menunggu di depan pintu dengan hati-hati. Begitu melihat Duan Yuncu datang, dia buru-buru menyambut. Duan Nian memiliki pikiran. Song Ruksue terlibat konflik dengan orang lain di dalam. Tapi dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Ketidakpuasan Duan Yuncu sangat mendalam. Lalu, dari mana luka di tubuhnya itu berasal? Selidiki dengan jelas sebelum datang menemuiku. Song Ruksue mengalami luka parah. Dia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Aku menyisihkan waktu untuk merawat di samping. Saat aku tertidur lelap, Song Ruksue berusaha bertahan. Dia bersembunyi di sudut dan menjawab telepon. Dia menutupi lukanya dan suaranya terdengar lemah. Apa yang kamu minta, aku sudah lakukan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu harus istirahat dan sembuh. Siapkan urusan pernikahanmu dengan Lu Beitan. Ini adalah sesuatu yang dulu tidak berani dipikirkan oleh Song Ruksue. Duan Yuncu akan membuat kita menikah dengan lancar. Dari telepon terdengar tawa yang tidak bisa ditahan. Duan Yuncu telah merasa tinggi dan bangga selama bertahun-tahun.
Sudah saatnya dia terjatuh sekali. Memutuskan sambungan telepon. Duan Yudi bertemu bayangan hitam di tangga saat turun. Kenapa kamu kembali di waktu seperti ini? Duan Yuncu tidak menghiraukan kakak ini. Dia mengetuk pintu kakek tua itu tanpa mengindahkan orang lain. Kakek, Anda memanggil saya. Kakek itu batuk 2 kali. Dalam beberapa hari ini, luangkan waktu kamu. Ayahmu telah mencarikan calon pasangan yang tepat untukmu. Belakangan ini, kamu harus menyempatkan untuk bertemu.